3976. Namun, selama periode waktu ini, di benua Feiyun, Yunyuan berada dalam posisi lemah dan banyak ahli meninggal. Oleh karena itu, Fei Xingzong dapat mengirim beberapa orang untuk pergi, seperti munculnya lebih banyak Master Kundongxing yang tiba-tiba. Lu Ming dan mereka datang ke markas Cloud Moon Pavilion di benua Feiyun. Di sini, seperti barak, sekilas tak terbatas. Pavilion Yunyu mengadakan perjamuan untuk Lu Ming dan mereka. Di perjamuan, Master Pavilion Awan Bulan dan yang lainnya, sikap terhadap Lu Ming, dan sebelumnya, sama sekali berbeda, mengubah banyak rasa hormat. Jelas, mereka sudah tahu apa yang terjadi pada Kundongxing. Dong-dong. Tiba-tiba, suara genderang perang terdengar di seluruh dunia. Tuan Pavilion, Fei Xingzong datang untuk menyerang dalam skala besar. Seseorang datang untuk melapor dengan tergesa-gesa. Hadirin sekalian, sepertinya perjamuan ini tidak bisa dimakan dengan baik. Master Loteng Bulan Awan menunjukkan permintaan maaf. Jika kita tidak bertengkar satu sama lain, kita akan bersenang-senang. Bulan yang cerah memiliki senyum yang berani. Baiklah, kumpulkan pasukan dan bertarunglah dengan Fei Xingzong. Perintah Tuhan di Loteng Bulan Awan. Segera setelah itu, genderang meraung serempak, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari barak Yunyuan. Secara alami, Lu Ming dan ketujuh anggotanya ada di antara mereka. Secara alami, mereka tidak dapat melewatkan kesempatan seperti itu. Jika mereka tidak berani berperang di setiap perang dunia, bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa mereka telah memberikan kontribusi? Dan bagaimana menyelesaikan penilaian? Membunuh. Di depannya, pasukan Fei Xingzong yang tak terhitung jumlahnya juga meraung. Membunuh. Lu Ming dan sisinya juga meraung. Dua tentara dan ahli yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan di udara. Dalam sekejap, banyak orang meninggal dan tubuh mereka jatuh ke tanah. Lu Ming memadatkan senjata panjang dengan kekuatan tabu, dan membunuh orang Fei Xingzong. Tombak ditusuk dan tombak disilangkan. Orang-orang Fei Xingzong dibunuh terus-menerus. Setiap orang Fei Xingzong terbunuh, akan ada gumpalan jiwa yang tersisa, terbang ke Lu Ming, diserap oleh simbol giok dari informasi pendaftaran yang dikirim oleh Istana Surgawi. Kredit mereka dihitung menurut sisa jiwa yang terserap dalam jimat giok. Menurut sisa jiwa, tingkat kultivasi dari yang terbunuh dapat dihitung. Lu Ming membunuh dan menyerang seolah-olah tidak ada orang di sana. Segera, ratusan Fei Xingzong Qiang dibunuh olehnya. Nak, mati untukku. Seorang pria kuat dengan 6 tingkat kaisar ilahi menatap Lu Ming dan membunuhnya. Bagus datang. Lu Ming minum, berubah menjadi sinar cahaya, bergegas melewati, dan bertabrakan dengan 6 Master Fei Xingzong Shen Huang. Boom, seperti ledakan matahari, lingkaran gelombang gas yang kuat, menyapu segala arah. Kemudian, Fei Xingzong 6 tubuh Master Berat Kaisar Dewa itu tiba-tiba mundur, mulut besar batuk darah. Matanya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Jelas, dia tidak percaya bahwa dia akan terluka parah oleh seorang pria dengan beban berat. Bersenandung. Pada saat berikutnya, 4 butir gravitasi meledak dan menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian, Lu Ming bergegas lewat dan membunuh pria itu. Sekitar, kejutan besar Fei Xingzong, jauh dari Lu Ming, matanya menunjukkan warna panik. Membunuh. Lu Ming bergegas ke sisi lain. Sebagian besar pasukan yang berpartisipasi dalam perang adalah dewa tingkat tinggi, kebanyakan dari mereka berada di negara bagian Senjun, dan ada banyak alam Shen Huang. Medan pertempuran pasukan besar semacam ini sangat besar. Ratusan juta mil wilayah semuanya adalah medan perang. Beberapa bertarung di langit, beberapa bertarung di pegunungan, dan beberapa bahkan bergegas ke bawah tanah untuk bertarung. Di sekitar Lu Ming, tidak ada seorang pun di Fei Xingzong untuk sementara waktu. Sua. Lu Ming bergegas ke gunung. Di sini, beberapa orang Fei Xingzong berkelahi dengan orang-orang di pavilion Yunyu. Lu Ming melambaikan tangannya dan angin kencang menyapu. 6 atau 7 Master Fei Xingzong dibunuh oleh Lu Ming. Meninggalkan beberapa orang dalam keadaan linglung, Lu Ming melintas dan bergegas ke tempat lain. Dengan cara ini, Lu Ming telah membunuh ratusan orang Fei Xingzong dalam waktu setengah jam, termasuk keberadaan beberapa Shen Huang Liu Chong. Namun, tidak bertemu Kaisar 7 berat di atas. Ketika Lu Ming melewati ngarai, dia tiba-tiba merasakan kesempatan membunuh yang ganas menyapu ke arahnya. Lu Ming melihat ke belakang. Ledakan. Tinju Lu Ming bertabrakan dengan ular berbisa hijau, dan raungan sengit pecah. Ular hijau dikalahkan oleh Lu Ming, dan itu adalah hasil dari kondensasi energi. Tapi tubuh Lu Ming juga tiba-tiba kembali, lengannya muncul luka yang padat. Sungguh kekuatan yang kuat, ini adalah kekuatan serangan 7 kali lipat Kaisar Suci. Mata Lu Ming sedikit dingin, menatap ke suatu arah. Di arah itu, sesosok muncul dalam penglihatan Lu Ming. Seorang lelaki tua adalah Fu Zun. Sepertinya kamu tidak bisa menahannya. Lu Mingdao. Mu Yun, serahkan hartamu dan keterampilan sihir yang telah kamu latih.
Aku bisa memberimu waktu yang baik. Fu Zundao. Kamu sendirian? Lu Ming bertanya ragu-ragu. Bunuh kamu, aku cukup sendirian. Fu Zun berkata dengan dingin. Dia telah membuat janji dengan Ming Yueseng untuk berurusan dengan Lu Ming. Namun, dia tidak bisa menahan keserakahannya sendiri, seseorang yang harus dia tangani. Setelah bekerja dengan Ming Yueseng untuk membunuh Lu Ming, kesempatan Lu Ming akan dibagi rata dengan Ming Yueseng. Jika dia melakukannya sendiri, bukankah semua harta di tubuh Lu Ming adalah miliknya? Kekuatan Lu Ming kuat, tapi dia yakin bisa membunuhnya. Oleh karena itu, sejak awal pertempuran dengan Fei Xingzong, dia diam-diam menatap Lu Ming. Dia menunggu sampai sekarang, ketika tidak ada orang di sekitarnya. Apakah itu? Lu Ming terkekeh. Tiba-tiba, Lu Ming bergerak, berubah menjadi angin kencang dan bergegas menuju Fu Zun. Dalam proses bergegas keluar, 4 manik-manik gravitasi telah terbang keluar, dan gravitasi yang kuat akan menutupi area yang luas di lingkaran persegi. Segel roda ular. Fu Zun minum dan kekuatannya melonjak. Dia memadatkan selusin ular berbisa dan bergegas menuju Lu Ming. Ular-ular ini mengaum, menerobos gravitasi yang kuat, atau menggigit, atau menjerat, membunuh hingga mendarat. Ledakan. Lu Ming memicu 6 kali kekuatan tempur dari formula kata perang. Pada saat yang sama, dia menjalankan 2 jenis seni rahasia kuno. Dia menggunakan serangkaian gerakan dan bertabrakan dengan lebih dari selusin ular berbisa. Namun, Lu Ming masih kalah. Setelah lebih dari selusin tabrakan, tubuh Lu Ming berulang kali mundur, dan ada lebih banyak luka di tubuhnya. Dengan manik-manik gravitasi, meskipun Lu Ming telah dapat dengan mudah membunuh keberadaan Shen Huang Liuzong, kekuatan Fu Zun kuat bahkan jika ditempatkan di 7 Shen Huang. Lu Ming secara alami dikalahkan. Mati untukku, 10.000 ular bunuh aku. Fu Zun meraung, dan tubuhnya terus mengaum. Ada lebih banyak ular berbisa hijau yang keluar dari tubuhnya dan membunuh Lu Ming. Bahkan gravitasi manik gravitasi sulit dihentikan. Bola. Pikiran Lu Ming bergerak. Bola berubah menjadi baju besi dan menutupi seluruh tubuhnya. Tombak perak muncul di telapak tangannya. Saat tombak itu bergetar, itu berubah menjadi selusin tombak dan meledak. Subscribe Penatua. Dengan bantuan bola, Lu Ming membunuh Fu Zun dan bertarung dengan Fu Zun. Namun, setelah lebih dari 10 gerakan, Lu Ming masih batuk darah dan mundur. Bahkan dengan bola, itu bukan lawan Fu Zun. Mati. Fu Zun mengaum, dan seluruh orang itu berubah menjadi ular biru besar, yang melintasi kehampaan dan menjerat Lu Ming. Semacam gas beracun hijau menembus tubuhnya, terus-menerus menyelimuti Lu Ming. Jenis gas ini sangat beracun dan memiliki sifat korosif yang mengerikan. Ada suara mendesis keluar dari tubuh Lu Ming. Bahkan baju besi yang dibuat oleh bola telah terkikis menjadi lubang besar. Gas beracun menembus ke dalam tubuh Lu Ming dan merusak tubuh Lu Ming satu persatu. Saat Lu Ming kesakitan, dia berjuang keras. Mati untukku. Fu Zun mengaum dan menjerat Lu Ming dengan seluruh kekuatannya untuk membunuh Lu Ming secara menyeluruh. Nak, kamu tidak buruk dalam berpura-pura. Dalam kegelapan, Bond Demon berbicara kepada Lu Ming. Haha, kamu harus berpura-pura alami. Lu Ming menanggapi, tapi mulutnya terus mengaum kesakitan. Aku akan bertarung denganmu. Lu Ming berjuang keras, lalu mengeluarkan Gale Bat. Bunyikan suara, Gale Bat di dalam, meledakkan kekuatan yang kuat, menghancurkan semua sisi. Namun, di bawah kendali khusus Lu Ming, tampaknya seluruh Gale Bat meledak, memberi orang perasaan harta yang bisa dibuang. Ledakan Gale Bat membentuk kekuatan destruktif, menyapu segala arah. Fu Zun mengubah ular hijau itu menjadi jeritan panik. Tubuhnya terus-menerus dihancurkan oleh kekuatan destruktif. Ah, nak, aku akan mati bersamamu. Fu Zun meraung. Dia merasakan krisis yang fatal. Kekuatan, ledakan, Gale Bat begitu mengerikan sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Hanya ada satu cara untuk mati. Tubuhnya meledak dalam menghadapi situasinya. Dua kekuatan destruktif terus bertabrakan, menyelimuti Lu Ming. Setelah beberapa saat, semua kekuatan menghilang, tubuh Fu Zun benar-benar menghilang, menjadi abu. Hanya Lu Ming yang tersisa, tergeletak di tanah, memuntahkan darah. Nafasnya lemah, dan dia sepertinya sekarat. Setelah beberapa saat, sosok, seperti hantu, melayang dari tempat rahasia dan muncul tidak jauh dari Lu Ming, menatap Lu Ming dengan dingin. Hei, kakakmu, kamu baik-baik saja. Sosok itu berbicara. Kakak Ming Yue, Lu Ming, sulit untuk berbicara. Angka ini adalah kelahiran bulan. Kakakmu, kamu terlihat sangat terluka. Ming Yue Seng bertanya ragu-ragu. Untungnya, itu Fu Zun, lelaki tua itu. Aku tidak menyangka bahwa aku tidak menyerangnya, tetapi dia melakukannya. Untungnya, aku memiliki semacam kartu, kalau tidak aku akan berada dalam bahaya. Saudara Ming Yue, tolong bantu aku. Kata Lu Ming. Membantumu. Hei, Mu Yun, kamu sangat naif.
Sekarang, serahkan hartamu dan seni sihir serta metode sihir yang telah kamu kembangkan. Aku bisa memberimu waktu yang baik. Bulan lahir. Ekspresi Lu Ming tidak berubah, dan berkata, Ming Yueseng, apakah kamu menunjukkan wajah aslimu? Baru saja, kamu telah menontonnya. Ya, pria Fuzun berpikir bahwa dia mengikutimu secara tidak sadar, tapi aku tidak tahu. Aku telah mengikutinya. Aku tahu dia tidak akan membantu tetapi melawanmu. Jika kamu kalah, aku tidak bisa membantu tapi meraup untung. Bulan lahir. Jadi, tidak benar kamu bilang akan bekerja sama denganku. Lu Mingdao. Tentu saja, kerja sama aku dengan kamu hanya untuk menurunkan kewaspadaan kamu dan membiarkan kamu bertarung dengan Fuzun. Itu semua sudah aku harapkan. Sekarang, aku akan mengatakannya lagi. Aku akan memberikan harta dan trik sulap kamu. Aku bisa memberimu waktu yang baik. Bulan lahir. Dia takut membunuh Lu Ming, jadi dia hanya bisa mendapatkan harta Lu Ming, tapi bukan seni sihir Lu Ming. Lagi pula, banyak orang tidak mau membawa naskah rahasia kekuatan sihir bersamanya. Kamu terlalu banyak berpikir. Lu Ming tersenyum tipis, dan kemudian, dia langsung berdiri, tubuhnya terluka, juga dengan kecepatan luar biasa, dalam pemulihan yang cepat. Dan, nafasnya, juga dinaikkan dengan cepat. Kamu, cederamu, bagaimana? Ming Yueseng berteriak kaget. Apa arti luka ini bagiku? Lu Ming tersenyum. Semua yang dia lakukan sebelumnya adalah kepura-puraan, yang tujuannya adalah untuk mengeluarkan bulan dan menunjukkan wajah aslinya. Ming Yueseng berpikir itu tersembunyi dengan baik. Sebenarnya sudah lama ditemukan oleh Lu Ming. Baru saja, dia dengan sengaja meledakkan Gale Bat, dan sengaja dia dan Fu Zun sama-sama terluka. Tujuannya adalah untuk membuat Ming Yueseng menurunkan kewaspadaannya. Ming Yueseng berpikir semuanya sesuai harapannya. Nyatanya, semuanya sesuai harapan Lu Ming. Bagaimana jika kamu pulih dari cedera? Dalam perang dengan Fuzun, kartumu telah habis. Tanpa kartu, aku bisa membunuhmu lebih dari cukup. Ming Yueseng penuh dengan kecemerlangan kabur dengan raungan. Di saat yang sama, di langit berbintang juga terdapat gumpalan cahaya bulan yang tersebar di Ming Yueseng, yang membuat nafas Ming Yueseng membumbung tinggi. Bulan terang di laut. Bulan lahir di atas kepalanya, dan sebuah penglihatan muncul. Di lautan luas, bulan yang cerah muncul, dan bulan bersinar di langit. Cahaya bulan yang tampak lembut ini memiliki sifat mematikan yang menakutkan. Cahaya bulan, ruang, seperti pasta kertas umum, melompat keluar. Ini adalah rahasia asli Ming Yueseng. Bang bang bang. Cahaya bulan semacam ini menyinari Lu Ming, yang membuat tubuh Lu Ming bergetar dan meledak terus-menerus. Bahkan baju besi bola pun sulit ditolak. Kekuatan Ming Yueseng benar-benar sangat kuat. Meskipun hanya 5 tingkat kaisar, kekuatan tempurnya jelas tidak berada di bawah Fuzun. Karena kamu ingin mati, aku akan membuatmu mati untukku. Bulan terang mengaum dan mengendalikan seni rahasia asli dengan seluruh kekuatannya. Cahaya bulan yang terang, seperti kolom cahaya yang besar, mengaum ke arah Lu Ming. Aku tidak akan bermain denganmu. Sampai jumpa di jalan. Lu Ming berbicara dengan lemah, dan kemudian sebuah manik bundar muncul di tangannya, yang merupakan manik badai. Melihat Pearl of Gale, pupil Ming Yueseng menyusut tajam, menunjukkan warna yang tak terbayangkan. Dia mengaum, bagaimana kamu bisa mendapatkan yang lain? Kamu baru saja meledak. Apakah kamu punya yang kedua? Gale Bat, aku selalu hanya punya satu. Lu Mingdao, suaranya belum jatuh, angin kencang menyapu dari manik badai. Di mana angin kencang berlalu, cahaya bulan yang dirangsang oleh Ming Yueseng melompat keluar dan menghilang satu demi satu. Angin kencang lebih dari satu dan bergulir ke bulan yang cerah. Ming Yueseng terkejut dan mundur dengan gila-gilaan, tapi sudah terlambat. Angin kencang lebih cepat dan menyusul Ming Yueseng. Ming Yueseng berteriak, dia menggunakan segala cara untuk bertarung, tetapi sia-sia, tubuhnya telah terpotong luka yang tak terhitung jumlahnya. Kenapa? Ming Yueseng tidak mau mengaum, dia tidak percaya bahwa dia akan jatuh ke dalam situasi seperti itu. Subscribe Penatua. Bulan terang mengaum, tidak berdamai. Biarkan kamu mati. Kamu pikir kamu pintar, nyatanya, aku sudah menebak semua rencanamu. Setelah kamu menemukanku, apakah kamu pergi ke Fuzun dan mengatakan kamu akan bergandengan tangan dengannya untuk berurusan denganku? Terlebih lagi, aku baru saja menemukanmu bersembunyi di kegelapan. Lu Mingdao. Bagaimana mungkin? Dalam benak Ming Yueseng, sebuah ide akhirnya terlintas. Dia pikir dia pintar dan berpikir semuanya ada dalam perhitungannya. Tanpa diduga, Lu Ming menebak segalanya tentang dia. Jelas bahwa Lu Minggang dan Fuzun dibunuh oleh Lu Minggang. Nyatanya, Lu Ming bisa dengan mudah membunuh Fuzun. Sayangnya, sudah terlambat untuk memahami poin ini. Bulan lahir dalam angin kencang dan berubah menjadi abu. Singkirkan cincin penyimpanan Ming Yueseng. Lu Ming mengeluarkan sejumlah besar senjata ajaib dan bahan logam dari cincin penyimpanan Ming Yueseng. Bola, ini, makan yang cukup.
Lu Mingdao. Bola terbang keluar dan berubah menjadi ular logam raksasa. Saat itu, di dunia dewa primitif, bola pernah melahap ular logam. Itu juga memiliki kemampuan ular logam itu, yaitu bisa melahap sejumlah besar tentara sihir dan bahan logam dalam satu nafas. Setelah berubah menjadi ular logam raksasa, mulutnya terbuka, dan sejumlah besar tentara sihir dan bahan logam ditelan oleh bola, lalu diubah menjadi bola bundar, menunjukkan ekspresi puas. Baru-baru ini, bola telah menelan banyak bahan sanding dan logam, dan kultivasi telah mencapai batas 4 kali lipat Shen Huang. Aku merasa itu akan segera menembus 5 kali lipat Shen Huang. Secara alami, Lu Ming tidak mau menyerah. Selama dia mendapatkan senjata ajaib atau bahan logam, dia memberi makan bola semua yang tidak bisa dia gunakan. Setelah beberapa cekukan, bola berputar dengan gembira di sekitar Lu Ming dan berubah menjadi gelang. Kemudian Lu Ming pergi dari sini dan terus memburu orang-orang di Fake Xing Zong. Dalam beberapa jam berikutnya, Lu Ming membunuh lebih dari 100 Master Fake Xing Zong. Saat ini, genderang di kedua sisi dibunyikan bersamaan, yang mendesak mereka untuk mundur. Lu Mingfei kembali ke barak Pavilion Yunyu. Ketika mereka kembali ke barak, mereka memiliki 7 yang tersisa, tetapi sekarang hanya tersisa 5. Master Loteng Awan Bulan melihat Fu Zun dan Ming Yueseng belum kembali, mata berkedip beberapa kali, tidak mengatakan apa-apa lagi, biarkan Lu Ming mereka kembali beristirahat. Tapi Awan Bulan Loteng Tuan sendiri, adalah untuk memanggil bawahan tingkat tinggi untuk berdiskusi bersama. Aku bermaksud untuk meluncurkan serangan umum ke Fake Xing Zong, dan melakukan pertempuran yang menentukan dengan Fake Xing Zong. Jalan utama Pavilion Awan Bulan. Segera setelah pidato ini diucapkan, semua orang tingkat tinggi di Cloud Moon Pavilion mengubah wajah mereka. Kamu tidak bisa, Tuan. Kekuatan tempur kelas atas Pavilion Awan Bulan kita tidak sebanding dengan Fake Xing Zong. Tidak baik bagi kita untuk membuat keputusan yang menentukan dengan gegabah. Ya, aku mengharapkan bantuan yang dikirim oleh Istana Surgawi, tetapi sekarang, dari 12 dari mereka, hanya tersisa 5, dan yang terkuat semuanya mati. Yang tersisa adalah sekelompok sampah, yang tidak berdampak pada situasi perang. Yaitu, aku tidak tahu bagaimana melakukannya di Istana Surgawi. Kirimkan beberapa orang yang tidak dapat digunakan untuk membantu kami. Bagaimana kami dapat menghancurkan Fake Xing Zong? Para petinggi Pavilion Yunyu mengelus satu demi satu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semua master yang dikirim oleh Tiamong sudah mati? Jalan utama Pavilion Bulan Awan, sepasang ekspresi canggih. Bukankah Fu Zun, yang memiliki prestasi tertinggi, sudah mati, dan Ming Yueseng itu, meskipun prestasinya tidak tinggi, aku telah melihatnya, dan kekuatan bertarungnya sangat luar biasa. Aku khawatir dia tidak di bawah Fu Zun, dan dia juga mati. Ada beberapa orang lain yang sangat kuat, dan mereka semua mati. Sisanya 4 atau di bawah Kaisar Tuhan. Mereka tidak akan berdampak pada situasi perang kita. Ada kemanusiaan. Kamu salah. Jalan utama Pavilion Awan Bulan. Cloud Moon Pavilion High Level Main Circle, mereka salah. Apa yang salah? Kamu harus tahu bahwa 12 orang yang dikirim oleh Istana Surgawi semuanya berpartisipasi dalam evaluasi prajurit Surgawi. Tugas mereka adalah membantu kami melenyapkan Sekte Bintang Terbang di Cloud Moon Pavilion. Pada saat yang sama, hanya 2 dari 12 orang yang telah memberikan kontribusi paling banyak dapat menyelesaikan penilaian prajurit Surgawi. Yang lainnya akan tersingkir. Apa yang akan terjadi dengan cara ini? Tuan Loteng Bulan Awan bertanya. Mereka akan saling membunuh. Salah satu pria tua itu berkata. Orang lain juga tiba-tiba ya, kalau begitu pasti akan saling bunuh, karena hanya ada 2 tempat. Jika kita memecahkan masalah orang lain, secara alami mereka akan memiliki peluang sukses yang lebih besar. Betul, ketika mereka datang, hanya ada 5 yang tersisa. Apakah orang-orang itu mati di medan perang? Bagaimana bisa? Ini kebanyakan mengalahkan diri sendiri. Jika kita bertarung satu sama lain, hanya akan ada satu hasil. Yang lemah akan tersingkir, dan yang kuat bisa bertahan. Tuan Loteng Awan Bulan akhirnya mengatakan kesimpulannya sendiri. Tuan Pavilion, maksudmu di antara yang lain, ada orang yang benar-benar kuat, tetapi pencapaian mereka. Kata seorang pria parubaya. Orang lain juga agak sulit dipercaya. Karena orang-orang lainnya, kultivasinya terlalu rendah. Kamu harus melihat lebih jauh. Ini adalah orang-orang yang mengambil bagian dalam penilaian Tiamong Tianding. Bisakah kamu melihatnya dengan mata biasa? Setiap saat, ada pahlawan yang tak terkalahkan. Mungkin ada orang seperti itu di grup ini. Dan yang terkuat, tidak diragukan lagi, ada di antara yang lainnya. Jalan utama Pavilion Awan Bulan. Menurutmu siapa yang paling kuat? Seseorang bertanya. Saat ini, Moyun memiliki kemungkinan terbesar. Meskipun itu hanya salah satu pencapaian Kaisar, kekuatan tempurnya sebanding dengan Kaisar. Jelas, dia adalah monster dunia. Dengan beberapa kartu, sulit untuk memprediksi kekuatan tempurnya. Tentu saja,
kita tidak dapat mengesampingkan bahwa di antara orang-orang lainnya, ada iblis yang sangat tersembunyi. Kamu harus ingat bahwa pasti ada alasan bagi Tiamong untuk melakukan sesuatu. Karena Tiamong mengirim mereka ke sini, mereka pasti berpikir bahwa di antara orang-orang ini, mereka dapat membantu kita melenyapkan Fei Xingzong. Oleh karena itu, aku berniat melancarkan serangan umum terhadap Fei Xingzong. Saat itu datang, siapapun yang bersembunyi, pasti akan meledak dengan kekuatan penuh. Kita tidak bisa terus mengkonsumsi Fei Xingzong. Semakin banyak kita mengkonsumsi, semakin banyak kita akan kehilangan di Pavilion Yunyu. Bahkan jika kita menghancurkan Fei Xingzong, kita akan kehilangan vitalitas kita. Penting untuk mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Tuan Wateng Bulan Awan, tebakan dan keputusannya sendiri, kata. Pendapatmu sangat tinggi. Setelah mendengar kata-kata Master Cloud Moon Pavilion, orang lain mengambil lisan. Bagus, kumpulkan semua Master Pavilion Yunyu, dan bertarung dengan Fei Xingzong besok pagi. Master Kabinet Bulan Awan, mengeluarkan perintah. Pada malam itu, Lu Ming menerima kabar bahwa dia akan bertarung dengan Fei Xingzong di pagi hari. Tuan Pavilion Bulan Awan memiliki keberanian. Adalah baik untuk melakukan pertempuran yang menentukan lebih awal dan menyelesaikan penilaian lebih awal. Wajah Lu Canming santai sepanjang waktu. Adapun 4 lainnya, mereka bermartabat ketika mendengar berita tentang pertempuran yang menentukan. Mereka tahu berat badan mereka sendiri. Subscribe Penatua. Suatu malam, dalam sekejap mata. Keesokan paginya, Master Pavilion Yunyu, dengan kelompok orang terkuat di Pavilion Yunyu, membunuh Fei Xingzong. Jumlah orangnya tidak terlalu banyak, hanya beberapa ribu saja. Tentu saja, ribuan orang ini semuanya adalah elit dari Cloud Moon Pavilion, dan semuanya berada di atas alam dewa. Dalam pertempuran yang menentukan, orang-orang pada intinya, tetapi tidak banyak. Selama kamu membunuh orang-orang di ranah Fei Xingzong akan dihancurkan secara alami. Ribuan alam dewa, terbang melintas, dengan ombak, sangat menakutkan, seluruh langit berbintang, bergetar. Lu Ming menghela nafas bahwa ada celah besar antara kekuatan kosmik atas dan yang lebih rendah. Itu adalah kekuatan kosmik, itu adalah kekuatan kosmik. Pavilion Bulan Awan, bagaimanapun, memiliki ribuan dewa, celahnya terlalu besar. Tentu saja, ada kekuatan kosmik yang lebih kuat. Cloud Moon Pavilion, Shen Huang 9 yang berat hanya 1, dan beberapa kekuatan kosmik yang lebih kuat, Shen Huang memiliki beberapa, bahkan puluhan, ratusan. Tentu saja, jika kekuatan kosmik semacam ini naik, itu akan menjadi ras yang kuat. Semua ras yang kuat ini diperintah oleh Tuhan. Tuhan berada di atas Kaisar. Perlombaan dalam daftar ribuan negara bahkan lebih menakutkan. Ada banyak dewa dan Kaisar di dalamnya. Semakin tinggi peringkatnya, semakin menakutkan kekuatannya. Beberapa keluarga teratas bahkan memiliki orang yang bisa bersaing dengan Kaisar Surga. Pikiran Lu Ming melontarkan banyak ide, dan bentuk tubuh mereka, telah melintasi ribuan gunung dan sungai, akan datang ke wilayah Fei Xingzong. Ledakan. Di depan kami, kehampaan bergetar, kekuatannya seperti gelombang, menyapu, satu demi satu, muncul di antara langit dan bumi. Dia adalah Master Fei Xingzong. Lu Ming, mereka datang, bagaimana bisa Fei Xingzong tidak punya alasan yang tidak mereka ketahui? Orang-orang kuat di alam dewa Fei Xingzong telah berkumpul dan mengatur formasi mereka, menunggu orang-orang di Pavilion Yunyu. Penguasa alam dewa Fei Xingzong tidak kalah dengan Pavilion Yunyu, dan ada ribuan orang. Ledakan. Nafas kedua belah pihak bertabrakan di udara, langsung mengubah kehampaan menjadi kekacauan. Orang Cloud Moon Pavilion, berhenti. Yunsu, mengapa kamu membawa semua Master Pavilion Yunyu untuk membunuhku? Apakah kamu akan melakukan pertempuran yang menentukan dengan Fei Xingzongku? Di Sekte Fei Xing, seorang lelaki tua dengan rambut seputih salju keluar. Dia mengenakan jubah panjang bintang. Momentumnya alami dan tak terduga. Dia adalah patriark dari Sekte Fei Xing. Dia setenar Yunsu, pemimpin Pavilion Yunyu, dan Guru Agung Shen Huang Jiaoxiong. Apa gunanya bertarung? Hari ini, mari kita membagi kemenangan dan kekalahan. Jalan utama Pavilion Awan Bulan. Hehe, jika kamu ingin mati, kamu akan selesai. Tuan Fei Xingzong berbicara dengan dingin, dan seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya bintang. Itu jelas hari itu, tetapi bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, satu demi satu, tersebar. Membunuh. Master Pavilion Yunyu Yunsu, minuman besar, kekosongan meledak, dan sosoknya, telah terbang keluar, membunuh Patriark Bintang Terbang. Suzong juga membunuh Yunsing. Mereka terbang langsung ke langit berbintang, dan bertempur di langit berbintang. Ledakan. Sepertinya ada bintang yang meledak di langit, dan seluruh alam semesta berguncang. Keberadaan Shen Huang Jiuchong, pertarungan hidup dan mati, terlalu mengerikan, bisa membunuh hingga bintang-bintang melompat keluar. Membunuh. Membunuh.
Pemimpin kedua pasukan itu terbunuh bersama, dan yang lainnya saling meraung. Yunyuj, Fei Xingzong, kedua sisi kuat Shen Huangjing, gila untuk membunuh satu sama lain, melancarkan pertempuran Shen Huangjing. Begitu Luming terbang keluar, ada beberapa serangan terhadap Luming. Nak, mati untukku. Pria berjanggut dengan mata ganas dan kultivasi ganda dewa dan kaisar. Dengan beberapa tinju, dia menyerang Luming dan ingin membunuh Luming. Hanya saja kaisar dan kaisar sangat lemah. Luming bahkan tidak bergerak. Begitu tubuhnya melaju kencang, angin kencang yang melilit tubuhnya memotong pria berjanggut itu menjadi berkeping-keping. Ledakan, ledakan, ledakan. Luming terus menggunakan tinjunya. Kekuatan tinjunya seperti meteor, dan dia pergi ke Kaisar Fei Xingzong yang kuat. Setiap kepalan dapat membunuh seorang ahli di negara bagian Shen Huang. Ini membuat Master Fei Xingzong sedikit terkejut. Juga biarkan para ahli lainnya menatapnya, misalnya, beberapa keberadaan 6 Shen Huang, menatap Luming, bersama-sama untuk membunuh Luming, gengsinya luar biasa. Bagus datang. Dengan lambaian tangannya, Luming terbang dengan 4 manik-manik gravitasi. Gravitasi yang kuat menyelimuti Master Shen Huang Liu Chong. Kemudian Luming memicu kekuatan tempur 6 kali lipat dari Formula Warcraft. Begitu dia bergegas melewatinya, seorang Master Shen Huang Liu Chong terbunuh dan berlumuran darah di langit. Bagaimana? Beberapa Master Shen Huang Liu Chong lainnya mau tidak mau melebarkan mata mereka dan menunjukkan ekspresi ngeri. Mereka jelas terkejut dengan keberadaan Luming. Kemudian mereka mundur dan ingin melarikan diri, tetapi bagaimana mereka bisa melarikan diri di bawah naungan gravitasi? Luming menggunakan teknik angin roh yang hebat. Tubuhnya terlihat seperti hantu. Setelah beberapa kedipan, Luming mengejar beberapa orang dan memukul terus-menerus. Kekuatan tinjunya seperti gunung, menekan mereka. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Tubuh 3 master dengan 6 tingkat kaisar ilahi meledak secara langsung, dan tubuh serta roh dihancurkan. Di wilayah yang luas ini, orang lain dari kedua kekuatan juga bertempur dengan sengit. Pertarungan Shen Huang Bazong dan Shen Huang Bazong, pertarungan Shen Huang Qihong dan Shen Huang Qihong. Namun, Fei Xingzong memiliki lebih banyak keunggulan dan lebih banyak master dalam 2 tahap Shen Huang Qihong dan Shen Huang 8 Chong. Misalnya, ada 12 Shen Huang Bacong di Pavilion Yunyu, dan 14 di Fei Xingzong. Adapun keberadaan Shen Huang Qihong, Fei Xingzong memiliki kuantitas yang lebih banyak. Jadi begitu kedua belah pihak saling bertarung, Yunyu akan tertinggal. Mereka hanya bisa bersatu untuk bertahan. Pada saat yang sama, mereka berdoa dan menantikan Luming. Beberapa dari mereka akan pecah dan membalikkan keadaan perang. Saat ini, ada 7 kali 8 orang, menatap Luming. 2 pria, bunuh bocah itu. Seseorang berteriak. Aku akan membunuhnya. 7 kaisar bintang terbang yang kuat berubah menjadi pedang cahaya bintang dan membunuh Luming. Jika kamu tidak datang kepadaku, aku akan mencarimu juga. Luming berkata dengan suara dingin, bangkit dari langit dan bergegas ke sisi lain. Dia telah merencanakan untuk mendapatkan lebih banyak prestasi dalam 8 pertandingan. Dalam proses bergegas keluar, Luming langsung mengeluarkan Gale Bat dan mengeluarkan kekuatan di dalam Gale Bat. Ledakan. Angin kencang bertiup dan bertiup ke sisi lain secara umum. Sisi lain, langsung diselimuti angin kencang langsung merobek pertahanan sisi lain. Pihak lain terkejut dan ketakutan. Saat ini, dia menyesal sampai mati. Tanpa diduga, Luming masih memiliki alat pembunuh yang begitu kuat. Dia seharusnya tidak membunuh Luming. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia. Dia menjadi abu di angin kencang. Ini. Orang-orang besar Shen Huang Qihong dan Shen Huang 8 Chong itu terkejut. Subscribe Penatua. Ketika Luming mengeluarkan alat pembunuh besar dan membunuh Master Shen Huang Qihong di Fei Xingzong dengan satu pukulan, keberadaan Shen Huang Qihong dan Shen Huang Bacong lainnya terkejut. Setelah itu, mood kedua tuan itu berbeda. Sisi Fei Xingzong benar-benar kaget, sementara Yunyuid sangat gembira. Mereka sangat senang bisa membunuh seorang kaisar 7 kali dalam sedetik, yang sudah sebanding dengan 8 kekuatan berat kaisar, yang dapat mempengaruhi efektivitas tempur situasi perang. Membunuh. Luming minum dengan dingin. Terbungkus angin kencang, Luming bergegas ke medan perang Shen Huang Qihong, yang jauh dari satu sama lain. Beberapa bila angin yang dibentuk oleh angin kencang membunuh beberapa master bintang terbang Shen Huang Qihong. Setiap pedang sangat kuat. Beberapa kaisar bintang terbang 7 tuan, wajah berubah. Mereka menyerahkan lawan pavilion awan bulan, untuk melawan bila angin kencang. Beberapa orang melambai, menabrak gunung abu-abu, mengirimkan emas, menghalangi di depan tubuh. Seseorang mengeluarkan perisai, dan itu menjadi besar dan berdiri di depannya. Beberapa orang memasang lebih dari selusin lampu pertahanan di depan mereka. Kemudian, angin kencang, bilahnya, mengenai. Gunung itu terkoyak dan hancur berkeping-keping oleh deru teror yang terus-menerus.
Perisai itu dipotong menjadi dua, dan lebih dari selusin lampu pertahanan ditembus. 3 Shen Huang 7 Master berat menjerit dan berubah menjadi abu ditiup angin kencang. Pembunuhan kedua, pembunuhan kedua. Dan tiba-tiba, dia adalah master dari 3 dewa dan 7. Ketika Luming berada di tingkat Kaisar Semu, mengendalikan manik badai dapat bersaing dengan keberadaan Shen Huang Qisong. Selain itu, pada saat itu, keterampilan hebat Shen Feng belum menembus ke Xiao Cheng. Sekarang, tidak hanya teknik angin roh yang hebat berhasil menembus kesuksesan kecil, tetapi kultivasi telah melangkah ke alam dewa. Kekuatan yang dapat ditarik dari manik angin yang kuat lebih kuat dari yang aku tahu. Kaisar 7 berat, sudah rentan. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Master Fei Xingzong, wajahnya berubah liar lagi. Membunuh. Luming terlalu malas untuk memperhatikan perasaan orang-orang ini. Setelah membunuh keberadaan 3 Shen Huang Qihong, bentuk tubuhnya telah terbunuh. Manik angin yang kuat berubah menjadi serangkaian bila angin yang mengerikan dan membunuh Shen Huang Qihong di sekitarnya. Kembali, kembali. 7 Master berat Shen Huang itu, lihat pembunuhan Luming, tidak berani mencintai perang, lama sekali. Kamu memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar. Apa artinya mengejar dan membunuh 7 Kaisar? Aku akan bertarung denganmu. Terdengar raungan marah. Di langit, ada cetakan telapak tangan besar, yang benar-benar terkondensasi oleh cahaya bintang dan difoto ke arah Luming. Di mana jejak telapak tangan lewat, kehampaan berubah menjadi kekacauan, dan kekuatannya sangat mengerikan. Kamu tidak harus melihat Luming. Itu orang kuat dari Shen Huang 8. Luming memegang manik badai di tangannya. Angin kencang lainnya keluar dari manik, berubah menjadi bila angin dan memotong cetakan telapak tangan. Ledakan. Keduanya bertabrakan satu sama lain dan meletus menjadi raungan yang menggelegar. Beberapa Master Shen Huang Qihong tidak punya waktu untuk mengelak. Mereka dilarikan oleh amukan kekuatan, dan terus-menerus meludahkan darah di mulut mereka. Bila angin dan cetakan telapak tangan cahaya bintang menghilang pada saat bersamaan. Tinggi di langit, muncul seorang lelaki tua dengan jubah berbintang, semuanya tertutup cahaya bintang, luar biasa dan halus. Tapi di matanya, mesin pembunuh itu sedingin pisau. Siapa kamu? Tidak ada orang sepertimu di Cloud Moon Pavilion. Pria tua berambut putih itu berkata. Aku dikirim oleh Istana Surgawi. Luming menjawab. Apa, kamu dikirim oleh Istana Surga, kan? Wajah lelaki tua berambut putih itu menjadi gila dan menjadi sangat jelek. Jelas, sebelum itu, dia tidak tahu Istana Surga akan berurusan dengan mereka. Bawa kamu di jalan. Luming berbicara dengan acuh tak acuh dan saling membunuh dalam angin kencang. Jika memungkinkan, Luming tidak ingin saling membunuh. Dia adalah musuh Tiamong. Kemudian, dia mungkin menjadi temannya di masa depan. Sayangnya, Luming tidak punya pilihan sekarang. Yang paling penting adalah apa yang pihak lain anggap rahasia, tetapi sebenarnya telah ditemukan oleh Istana Surgawi. Jika ditemukan oleh Istana Surga, hanya ada satu cara untuk binasa. Bahkan jika Luming tidak membunuh mereka, Istana Surga akan mengirim seseorang untuk membunuh mereka. Kemudian, seluruh gerbang akan dihancurkan. Namun, Luming hanya dapat membunuh orang tingkat tinggi, setidaknya orang tingkat menengah dan rendah, dan dapat menghindari kesulitan. Pelapukan yang kuat untuk tornado, menyapu dunia, seperti naga, menyapu lelaki tua berambut putih itu. Pria tua berambut putih itu menjerit dan menekan keterkejutan di hatinya. Telapak tangannya ditembak terus-menerus dan berubah menjadi sidik jari berbentuk bintang, yang meraung ke arah Luming. Tapi kali ini, Luming lebih kuat dan lebih menakutkan. Saat tornado bertabrakan dengan sidik jari cahaya bintang akan langsung hancur. Tubuh lelaki tua berambut putih itu bergetar hebat, mundur dengan keras, darah menyembur dari mulutnya, dan luka muncul di tubuhnya. Ho. Luming tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Dia terus mengendalikan badai dan terbang menjauh. Pria tua berambut putih itu meraung, dan seluruh pria itu bersinar, seolah tubuhnya telah berubah menjadi bintang. Serangan bintang. Pria tua berambut putih itu meraung, tubuhnya berubah menjadi bintang, dan berlari ke Luming melalui kehampaan. Ledakan. Sekali lagi, itu bertabrakan dengan angin kencang yang ditarik oleh Luming. Kali ini, hasilnya tidak jauh berbeda dengan yang terakhir kali. Meski angin kencang terhalang, lelaki tua berambut putih itu juga terluka parah, dan lukanya lebih serius. Sekarang, aku mencoba yang terbaik untuk menarik kekuatan Gale-Bat dan menekan keberadaan God Emperor Bazong biasa. Luming membuat penilaian atas kekuatannya sendiri untuk melenyapkan Gale-Bat. Dapat dengan mudah menekan Kaisar 8. Kuncinya adalah angin kencang di Gale-Bat hampir tidak ada habisnya, yang merupakan kekuatan untuk menghancurkan Sungai Bintang. Luming, selama kamu menariknya, jauh lebih mudah daripada menggunakan pembunuh besar lainnya. Jantung membaca untuk bergerak, angin kencang di dalam manik badai, keluar lagi. Datang dan bantu aku. Pria tua berambut putih itu berteriak, berbalik dan lari.
Dia memblokirnya 2 kali, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Jika dia turun lagi, dia benar-benar berbahaya. Jika kamu tidak bisa pergi, tolong tekan itu untukku. Luming mengendalikan manik gravitasi dengan seluruh kekuatannya. Gravitasi yang kuat menutupi lelaki tua dengan rambut putih. Pada saat yang sama, Luming mengejar lelaki tua itu dengan seluruh kekuatannya, mengeluarkan angin kencang dan menyerang lelaki tua itu. Hentikan. Di sisi lain terdengar raungan, Sekte Bintang Terbang, Master Berat 8 Shen Huang lainnya, dengan kecepatan luar biasa, menuju sisi ini. Awalnya, Fei Xingzong memiliki 14 Master Shen Huang Badong, dan Pavilion Yunyu memiliki 12 Master Shen Huang Badong. Pavilion Yunyu benar-benar terdesak dan hanya bisa bertahan dengan sekuat tenaga. Tapi sekarang, ada 2 Master Shen Huang 8, dipisahkan dari medan perang dan dibawa pergi oleh Luming. Tekanan mereka sangat berkurang dan moral mereka tinggi. Akhirnya, mereka dapat melancarkan serangan balik dan melawan orang-orang Fei Xingzong. Di sisi lain, kecepatan Luming lebih cepat 1 poin. Sebelum pembantu Fei Xingzong tiba, angin kencang yang ditarik oleh Luming telah menutupi pria tua itu dengan rambut putih. Subscribe Penatua. Pria tua itu, dengan rambut putihnya, meraung dengan marah dan mencoba yang terbaik untuk menahannya. Namun, Luming telah bergegas ke badai dan melancarkan serangan sengit. Luming dan Bola, memegang tombak perak, menikam lelaki tua berambut putih itu. Tombak perak, dengan restu angin dewa yang hebat dan fragmentasi yang hebat, memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika lelaki tua berambut putih itu berada di masa jayanya, Luming tentu saja tidak bisa berbuat apa-apa ke pihak lain. Tapi sekarang, pihak lain telah rusak parah, dan sekarang untuk menahan serangan angin kencang, itu tidak sama. Tombak perak berhasil menembus pertahanan lelaki tua berambut putih itu, dan menembus tubuh lelaki tua berambut putih itu. Kemudian, saat tombak itu diguncang, kekuatan kehancuran pecah. Tubuh lelaki tua berambut putih itu tercabik-cabik dan jiwanya tidak lepas. Seorang raja dari 8 tuan, jatuh. Pada saat ini, ahli Shen Huang Badong Fei Xingzong, yang datang untuk membantu, akhirnya tiba dan menyerang Luming. Dia memadatkan pedang cahaya bintang dengan cahaya bintang, dan memotongnya. Sentuh itu. Bila perang dipatahkan oleh angin kencang. Lagi pula, seluruh energi Luming yang ada pada lelaki tua berambut putih itu, jadi kekuatan angin kencang tidak cukup. Tapi saat ini, Luming telah membunuh lelaki tua berambut putih itu, jadi dia bisa melambat. Membunuh. Luming minum, dan di dalam manik-manik angin yang kuat, ada angin kencang lainnya dan bergegas keluar. Angin kencang, seperti gunung dan lautan semburan, menghantam 8 senjata berat Master Shen Huang. Cahaya bintang di tubuhnya bergetar hebat dan kemudian pecah berkeping-keping. Akhir hidupnya, seperti lelaki tua berambut putih sebelumnya, memuntahkan darah dan mundur dari lukanya. Brengsek. Dia telah melihat lelaki tua berambut putih itu terbunuh dan meraung marah. Alih-alih bertarung dengan Luming, dia dengan cepat mundur ke Master Fei Xingzong lainnya. Dia tahu bahwa dia jelas bukan lawan Luming. Dia akan dibunuh oleh Luming seperti pria tua berambut putih. Bocah itu, hanya karena alat pembunuh yang besar, tapi dengan prestasinya, dia pasti tidak bisa menggunakan banyak jurus. Pergi ke satu orang lagi dan bunuh dia. Ada gemuruh besar di Fei Xingzong. Apakah kamu ingin kami mengaturnya? Lakukan yang terbaik. Pavilion bulan awan di sisi 8 Shen Huang juga meraung, dengan seluruh kekuatannya, serangan putus asa. Masing-masing menjerat lawan dan melancarkan serangan gila-gilaan, yang membuat lawan tidak bisa bergerak. Mereka tahu bahwa sekarang adalah kuncinya. Selama Luming membunuh 8 eksistensi berat Shen Huang lainnya, dan kemudian membebaskan untuk membantu mereka, mereka hampir mengunci kemenangan. Ini hampir terkait dengan naik turunnya kekuatan besar. Secara alami, kami harus bekerja keras. Tidak hanya orang-orang di Yunyuj yang mencoba yang terbaik, tetapi juga orang-orang di Fei Xingzong. Untuk sementara waktu, beberapa orang di kedua sisi terluka, dan perang menjadi semakin sengit. Namun dengan cara ini, sulit bagi Fei Xingzong untuk melawan Luming. Dan Luming, lalu habis-habisan mengejarnya di hadapan 8 guru berat Shen Huang. Di bawah pengaruh teknik Shen Feng yang hebat dan angin kencang, Luming tampaknya menjelma angin kencang, yang sangat cepat, dan mengejar 8 master berat Shen Huang untuk membunuh dengan ganas. 8 master berat Shen Huang rusak parah oleh Luming sebelumnya, dan kecepatannya sangat melambat. Saat ini, dia berada di segala arah, dan angin kencang benar-benar menghalangi retretnya. Dia berteriak dan berjuang keras, tapi dia tidak bisa keluar sama sekali. Ledakan. Luming juga mengilhami badai yang mengerikan, membentuk tornado, gulungan gila satu sama lain. Sisi lain mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi hasilnya adalah pukulan berat. Seluruh tubuhnya hancur dan compang-camping, napasnya layu, dan hidupnya tergantung. Membunuh. Luming ingin meluncurkan serangan terkuat. Beraninya kamu. Di langit yang lebih tinggi, terdengar raungan marah, dan kemudian cahaya pedang bintang menerobos langit dan membunuh Luming. Kekuatannya sangat menakutkan.
Serangan ini memberi Lu Ming rasa krisis yang fatal. Itu adalah Master Fake Xing Zong yang memberi Lu Ming pukulan fatal di celah antara pertempuran dengan Master Pavilion Yunyu. Lawanmu adalah aku. Dari langit berbintang terdengar raungan marah dari penguasa loteng awan bulan. Tiba-tiba, terdengar raungan sengit di langit berbintang. Tapi cahaya pedang bintang itu masih terpotong ke Lu Ming. Menghadapi serangan ini, Lu Ming harus melepaskan serangan terhadap 8 penguasa Kaisar Dewa Fake Xing Zong dan melawan cahaya pedang bintang dengan seluruh kekuatannya. Angin kencang menyapu dan bertabrakan dengan cahaya pedang bintang. Shen Huang Jiuchong jauh lebih kuat dari Shen Huang Basong. Namun, Patriark Fake Xing Zong bergerak dalam pertempuran sengit dengan pemimpin Pavilion Yunyu. Secara alami, dia tidak bisa menggunakan semua kekuatannya, jadi kekuatannya terbatas dan berhasil dihadang oleh angin kencang. Dan bintang terbang Zong bawa Dewa Kaisar 8 Tuan Berat, ambil kesempatan untuk mundur, ingin melarikan diri. Namun, cederanya terlalu serius untuk melarikan diri. Lu Ming bersenandung dengan dingin. Sosoknya terus berkedip, dan dia segera menyusul pihak lain. Bawa kamu di jalan. Suara ketidakpedulian terdengar, dan angin panas menyapu. Jeritan yang tidak rela, Master Berat 8 Shen Huang kedua Fake Xing Zong, jatuh ke tangan Lu Ming. Kali ini, orang lain di Fake Xing Zong merasa kedinginan. Lu Ming sendiri memecahkan 2 Master 8 Shen Huang, sehingga keseimbangan kekuatan kedua belah pihak benar-benar rusak. Sua. Lu Ming bergegas ke medan perang Shen Huang Basong. Kumpulkan, pertahankan dengan segenap kekuatan. Tunggu Patriark menyelesaikan pihak lain, kemenangan tentu saja milik kita. Fake Xing Zong, seorang ahli Shen Huang Basong, meraung. Berkumpul bersama. Pertahanan. Fake Xing Zong Master lainnya, juga mengaum, mereka dan sisi lain dari pertempuran sengit pada saat yang sama, perlahan menyesuaikan arah dan Master Fake Xing Zong lainnya berkumpul. Segera, 12 Master Fake Xing Zong yang tersisa berkumpul menjadi satu kelompok untuk bertahan dengan segenap kekuatan mereka, bukan untuk pelayanan yang berjasa, tetapi tanpa kesalahan. Lu Ming mengeluarkan angin kencang dan menyapu. Namun, 12 ahli dari 8 tingkat Shen Huang berkumpul seperti bola. Angin kencang tidak mematahkan pertahanan pihak lain. Cloud Moon Pavilion Master lain juga meluncurkan serangan, tetapi masih tidak merusak pertahanan pihak lain. Haruskah aku menggunakan tongkat S1? Lu Ming berbisik. Kekuatan tongkat S1 benar-benar di atas manik badai. Dia memperkirakan bahwa dia dapat mencapai 9 kekuatan serangan berat Kaisar. Setelah digunakan, dia harus bisa menembus pertahanan lawan. Tetapi ada terlalu banyak orang di sini. Jika seseorang melihat bahwa tongkat S1 itu luar biasa, akan ada beberapa masalah. Kemudian, Lu Ming melihat ke langit yang dalam lagi. Jauh di langit berbintang, 2 Shen Huang Jiuxiong yang kuat bertarung dengan sengit. Kecepatannya terlalu cepat, seperti 2 warna cahaya yang berbeda, terus-menerus melompat dan bertabrakan di langit berbintang. Sulit bagi orang biasa untuk melihat dengan jelas. Namun, Lu Ming masih bisa melihat dengan jelas. Dia sedikit mengernyit. Pertempuran antara Master Pavilion Yunyu dan Patriark Fake Xing Zong sangat sengit. Tampaknya tidak ada perbedaan di antara mereka. Nyatanya, pemimpin Pavilion Yunyu, yang sedikit lebih rendah. Kalau tidak, Master Fake Xing Zong tidak bisa meluangkan waktu untuk menyerang Lu Ming. Dalam waktu singkat, sulit bagi keduanya untuk menang, tetapi untuk waktu yang lama, pemimpin Cloud Moon Pavilion pasti akan kalah. Subscribe Penatua. Mungkin, aku harus mencari terobosan dari medan perang Shen Huang Jiuxiong. Sebuah ide melintas di benak Lu Ming, dan kemudian dia naik ke langit dan meledak ke langit berbintang. Yang lainnya terkejut. Apa yang dia lakukan? Apakah kamu ingin terlibat dalam pertempuran Shen Huang Jiuxiong? Itu di luar kemampuannya. Dengan alat pembunuh sebesar itu, dia bisa bertarung melawan 8 senjata berat Kaisar Dewa, tapi masih ada celah besar antara dia dan Kaisar Jiuchong. Dia mencari kematian. Bagus. Kuharap Tuhan bisa membunuhnya. Dengan begitu, kita masih memiliki harapan untuk menang. Orang-orang Fake Xing Zong sangat senang. Dan orang-orang Pavilion Cloud Moon adalah kejutan besar. Tidak baik. Dia terlalu impulsif. Lagi pula, dia terlalu muda. Orang-orang di Pavilion Yunyu terkejut. Mereka pikir Lu Ming terlalu tidak bijaksana untuk membunuh Shen Huang Jiuxiong. Jika dia ceroboh, dia akan dibunuh oleh keberadaan Shen Huang Jiuxiong. Tapi sudah terlambat bagi mereka untuk berhenti. Lu Ming telah bergegas ke langit berbintang, mengeluarkan angin kencang dan bertiup ke Patriark Bintang Terbang. Nak, jika kamu ingin melakukan sesuatu padaku, kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Pemimpin Fake Xing Zong minum dengan dingin, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan bintang. Cahaya pedang bintang keluar darinya dan menebas angin kencang. Raungan sengit berdering, cahaya pedang bintang dan badai tak henti-hentinya bertabrakan, akhirnya keduanya menghilang. Adik Muyun, kamu cepat kembali. Master Pavilion Cloud Moon mengaum. Dia juga memiliki kekhawatiran yang sama. Lu Ming,
dengan kekuatan senjata pembunuh besar, sangat kuat, tetapi tidak cukup untuk campur tangan dalam pertempuran kaisar. Begitu Master Sekte Feixing keluar dengan seluruh kekuatannya, Lu Ming akan menjadi sangat berbahaya. Yah, aku akan membantumu membunuhnya. Wajah Lu Ming sangat tenang, dan bahkan tersenyum pada Master Cloud Moon Pavilion. Hahaha, kamu ingin membunuhku, mati untukku. Tuan Feixing Zong sangat marah dan tertawa. Padanya, nafas teror pecah, dan cahaya bintang yang tak berujung menyebar. Pada saat ini, bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit bersinar. Kemudian, di langit berbintang alam semesta, terjadilah pemandangan yang menakjubkan. Satu demi satu dari pedang kental bintang muncul, mengirimkan napas yang luar biasa, untuk membunuh Lu Ming dan Master Pavilion Yunyu. Zhou Tianxing Chen Jian, bunuh. Master Feixing Zong meraung dan menekan tangannya, setidaknya ratusan cahaya pedang bintang besar membunuh Lu Ming dan Master Pavilion Cloud Moon. Kamu kembali. Tuan Loteng Awan Bulan meraung, dia juga memberikan kekuatan penuh untuk tangan. Dalam sekejap, dia meniup ratusan telapak tangan, ratusan cetakan telapak tangan besar meledak, mencoba memblokir pedang bintang itu. Namun, jumlah pedang bintang terlalu banyak, dan Master Cloud Moon Pavilion tidak dapat sepenuhnya memblokirnya. Jika dia sendirian, pedang bintang ini tidak bisa berbuat apa-apa padanya, tapi ada juga Lu Ming di dekatnya. Dia ingin melepaskan tangannya untuk menyelamatkan Lu Ming, tapi dia tidak bisa menangkapnya. Dia hanya bisa berharap Lu Ming berhasil menghindarinya. Namun, alih-alih menghindar, Lu Ming bergegas ke pemimpin Sekte Feixing. Tidak baik. Master Cloud Moon Pavilion terkejut dan wajahnya berubah dengan liar. Dan tuan dari klan Feixing itu ganas. Suara mendesing. Lu Ming terus-menerus menarik kekuatan di dalam Gale Bat, menyapu ke arah bintang-bintang dan cahaya pedang itu, terus-menerus bertabrakan dengan cahaya pedang bintang. Namun, ini adalah langkah pembunuhan yang dibuat oleh Patriark Feixing Zong dengan seluruh kekuatannya. Kekuatannya sangat luar biasa, dan kekuatannya masih di atas angin kencang. Akhirnya, angin kencang terus-menerus terputus. Bintang, cahaya pedang, dan kekuatan lainnya, terus-menerus memotong ke Lu Ming. Lu Ming terbungkus angin, terus berkedip, untuk menghindari pemboman cahaya pedang bintang-bintang itu. Kecepatan Lu Ming sangat cepat, beberapa cahaya pedang bintang, berhasil dihindari. Nak, mati untukku. Tuan klan Feixing meraung dengan ganas. Ada banyak bintang dan pedang, dan mereka menebas Lu Ming. Namun, sebagian besar kekuatannya masih harus berurusan dengan pemimpin Cloud Moon Pavilion. Bagi Lu Ming, dia tidak bisa menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi hanya bisa menggunakan sebagian dari kekuatannya. Lu Ming mencoba yang terbaik untuk menarik Gale Bat, menghalangi beberapa dan berhasil menghindari beberapa. Ini membuat wajah Master Sekte Feixing muram. Lu Ming lebih sulit dari yang diharapkan, bukan musim gugur yang licin, sangat cepat, sulit dipukul. Tuan Cloud Pavilion, gunakan semua kekuatanmu untuk menyerang pemimpin klan bintang terbang. Saat ini, Lu Ming menyampaikan pesan kepada Master Pavilion Yunyu. Apa? Cloud Moon Pavilion menguasai sedikit Leng. Kamu menyerang dengan seluruh kekuatanmu dan menahan Master Sekte Feixing. Aku yakin aku akan memukulnya dengan keras. Lu Ming terus menyuarakan Master Pavilion Yunyu. Hati Master Cloud Moon Pavilion terkejut, apakah Lu Ming masih memiliki kartu paling bawah untuk tidak digunakan? Seseorang dengan bobot kaisar yang berat benar-benar memiliki cara untuk merusak Kaisar 9. Namun, dia memikirkan Istana Surga, dan Istana Surga mengirim orang-orang ini untuk datang. Dia tidak akan memikirkannya tanpa alasan. Sekarang, tampaknya Lu Ming adalah satu-satunya yang dapat memainkan peran kunci. Orang lain belum membuat kinerja yang cemerlang. Bagus. Saat ini, dia hanya bisa memilih untuk percaya pada Lu Ming. Ayo, anjing tua Feixing, ayo bertarung sampai mati. Master Pavilion Cloud Moon meraung, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan, yang mempromosikan esensi secara ekstrim. Jari peri awan. Loteng bulan awan Lord melolong, sebuah poin. Cahaya tak berujung, ke jari yang luas, menunjuk ke Patriark Bintang Terbang. Bagus datang, tepat pada waktunya untuk membunuhmu. Master Feixing Zong banyak minum, merebut cahaya bintang yang tak berujung, dan mengubahnya menjadi pedang sihir yang besar dan tak tertandingi. Dia juga menunjukkan pukulan terkuat, dan pedang memotong jari yang tak terbatas. Tentu saja, Master Feixing Zong masih memiliki beberapa cara. Dia menanam lebih dari 10 cahaya bintang di sekujur tubuhnya untuk bertahan melawan Lu Ming. Ho 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 ho. Memanfaatkan kesempatan ini, Lu Ming mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan angin kencang dari manik badai, dan meniup Patriark Bintang Terbang. Namun, ketika angin kencang menerpa cahaya bintang pelindung di sekitar tubuh Patriark Bintang Terbang, ia terhalang oleh cahaya bintang. 8 kekuatan serangan berat God Emperor, juga ingin menghancurkan pertahananku, konyol. Sang Patriark mencibir padanya.
Pada saat yang sama, serangan terkuat dari penguasa bintang terbang dan Master Pavilion Bulan Awan bertabrakan bersama, dan cahaya yang menyilaukan pecah. Setengah dari langit berbintang ditutupi dengan cahaya yang menyilaukan, membuat orang tidak bisa membuka mata. Pada saat ini, seberkas cahaya dingin melintas di mata Luming. Sekarang, di tangan Luming, sebuah tongkat panjang muncul. Ini tongkat S1. Kekuatan tabu, tergila-gila pada tongkat S1. Tongkat S1 dengan cepat menjadi lebih besar dari tongkat gunung. Ledakan. Luming memegang tongkat S1 dan menghancurkannya ke arah pemimpin klan bintang terbang. Kekosongan itu pecah di bawah pemboman tongkat S1. Ini. Pupil Fei Xingzong menyusut tajam, dan dia merasakan krisis yang mengerikan. Jika di masa jayanya, dia belum memperhatikannya, dan cukup yakin dia bisa memblokirnya. Tapi dia baru saja melancarkan serangan terkuat, dan konfrontasi kabinet bulan awan, saat ini tidak memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik. Ledakan. Tongkat S1, pemboman berat di tubuh Patriark Bintang Terbang, membombardir cahaya bintang pelindung tubuhnya di atas. 3983. Tongkat S1, yang bahkan lebih besar dari gunung, membombardir tubuh yang melindungi cahaya bintang dari pemimpin sekte bintang terbang, dan meledak menjadi raungan yang menggelegar. Tubuh yang melindungi cahaya bintang dari Patriark Bintang Terbang meledak satu demi satu. Lebih dari selusin bintang pelindung tubuh pecah berkeping-keping. Tongkat S1 yang besar, pengeboman berat di tubuh Patriark Bintang Terbang, dia berteriak, tubuhnya terbang keluar, menghancurkan beberapa meteorit besar. Dia telah terbang jauh ratusan juta mil, darah terus-menerus tumpah, darah menodai langit berbintang, tubuhnya, tulangnya tidak tahu berapa banyak yang patah, mengalami kerusakan berat. Dia terlalu ceroboh. Aku tidak menyangka bahwa Luming tiba-tiba bisa melancarkan serangan yang begitu mengerikan. Jika kami telah mengambil tindakan pencegahan sebelumnya, itu tidak akan begitu tragis. Setelah memukul pemimpin sekte bintang terbang, Luming segera menyingkirkan tongkat S1. Ini. Di sisi lain, pemilik Cloud Moon Pavilion sedikit bingung. Dia tidak menyangka, tiba-tiba, pemimpin klan Fei Xing rusak parah. Tentu saja, dia tahu Luming yang bergerak, tapi dia tidak melihat dengan jelas bagaimana Luming bergerak. Karena tadi, serangannya bertabrakan dengan serangan Patriark Bintang Terbang, dan cahayanya meledak 100 kali lebih menyilaukan daripada ledakan matahari. Dia hanya samar-samar melihat bahwa bayangan tongkat besar meniup Patriark Bintang Terbang, dan kemudian menghilang. Tuan Cloud Pavilion, pihak lain belum mati, raih kesempatan ini. Suara Luming terdengar di telinga Master Cloud Moon Pavilion. Master Cloud Moon Pavilion baru saja terbangun dari mimpi. Dia membuang pikiran lain di belakang kepalanya. Tubuhnya berkelap-kelip, dan dia membunuh Master Sekte Bintang Terbang. Ratusan juta mil jauhnya, dalam sekejap, telapak tangan besar melintas ke arah Master Sekte Bintang Terbang. Tuan klan Fei Xing meraung dan terbang keluar dari meteorit, mengirimkan cahaya bintang dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Namun, dia baru saja dipukul oleh Luming. Cederanya sangat serius, kekuatannya 10% tetapi kurang dari 50%. Dia bukan lawan dari pemimpin kabinet Yunyu. Ini hanya beberapa gerakan. Dia batuk darah dan lukanya lebih serius. Pada saat ini, Luming mengeluarkan angin kencang, membentuk tornado, dan berguling menuju Patriark Bintang Terbang. Bajingan kecil yang jahat, aku akan membunuhmu. Pemimpin klan Fei Xing meraung dan membunuh Siang Luming. Dia sangat membenci Luming. Luming benar-benar berbahaya. Dia memiliki alat pembunuh yang lebih kuat, tetapi dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Saat dia membenci Luming, dia tiba-tiba menggunakannya. Dia lengah dan dirusak parah oleh Luming. Jika Luming mengalahkan pembunuh besar di awal, dia akan waspada dan tidak akan pernah jatuh ke bidang ini. Namun, sekarang dia sangat lemah, serangan dan angin kencang bertabrakan, sebenarnya tidak menembus angin kencang. Dan serangan Master Cloud Moon Pavilion telah terbunuh. Jejak telapak tangan membombardir pemimpin klan bintang terbang. Tubuh pemimpin klan bintang terbang itu langsung meledak, hanya menyisakan satu kepala, dan dia kabur dengan gila-gilaan. Kepala keluarga. Pada saat ini, seorang Master Fei Xingzong merasa dingin di hatinya dan tampak seperti sudah mati. Ledakan. Di langit berbintang, raungan dahsyat keluar, dan beberapa cetakan telapak tangan besar menutupi langit dan bumi, menenggelamkan kepala Patriark Bintang Terbang. Kepala pemimpin Sekte Bintang Terbang hancur berkeping-keping, dan jiwanya juga dimusnahkan. Dengan kerjasama Luming, Master Sekte Zhao Xiong Shen Huang dihancurkan. Tuhan telah jatuh. Mundur, mundur. Melihat pemimpin klan Fei Xing terbunuh, orang-orang kuat yang tersisa dari Sekte Fei Xing ketakutan. Beberapa orang berteriak ketakutan dan melarikan diri. Ledakan. Di langit berbintang, cetakan telapak tangan besar meledak dan membombardir seorang ahli Fei Xingzong Shen Huang 8 Chong yang ingin melarikan diri. Tuan Shen Huang Badong langsung meledak dan jatuh di tempat. Itu adalah penguasa loteng bulan awan.
Shen Huang 8 Chong biasa hanya terbunuh dalam hitungan detik saat menghadapi Shen Huang Jiu Chong. Atur, pertahankan. 8 Master Fake Xing Zong yang tersisa meraung, dan 11 Master yang tersisa menekan kepanikan mereka dan berkumpul bersama untuk bertahan dengan seluruh kekuatan mereka. Cahaya pertahanan sekuat laras. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Hari ini, Fake Xing Zong harus dihancurkan. Tubuh Master Cloud Moon Pavilion muncul, dan kemudian sebuah titik keluar. Ini adalah jurus pembunuhan terkuatnya, Jari Yunxian. Jari besar dan tak terbatas menunjuk ke pertahanan di bawah 8 kain dari 11 Dewa Fake Xing Zong. Pada saat yang sama, Cloud Moon Pavilion 12 God Emperor 8 Strong juga melancarkan serangan terkuat, bekerja sama dengan Master Cloud Moon Pavilion. Ledakan. Sebanyak 13 orang kuat menyerang dan membombardir formasi pertahanan yang dibuat oleh Master Fake Xing Zong. Formasi pertahanan yang ditetapkan oleh 11 Shen Huang 8 Master Fake Xing Zong langsung dihancurkan. Ke-11 Master, seperti meteorit, terbang kemana-mana, satu persatu, batuk darah dan wajah mereka pucat. Membunuh. Master Loteng Bulan Awan membunuh masa lalu, 2 telapak tangan berturut-turut, 2 Shen Huang 8 Master berat terbunuh. Pavilion Awan Bulan Shen Huang 8 Master, juga bersama-sama membunuh masa lalu, berbagai gerakan pembunuhan, terus pecah, meledak satu sama lain. Tidak jauh dari situ, Lu Mingjing berdiri dalam kehampaan dan tidak terus bergerak. Karena dia tidak membutuhkannya, keseimbangan kekuatan antara kedua belah pihak benar-benar rusak. Fake Xing Zong dikutuk. Ada 2 Shen Huang Bacong yang mati di tangannya. Penghargaan seperti itu cukup baginya untuk menyelesaikan ujian. Karena selebihnya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Di medan perang yang luas, pertempuran berlanjut, tetapi itu adalah pertempuran satu sisi. Orang-orang Fake Xing Zong melarikan diri dengan putus asa, sementara orang-orang di Yunyi mengejar dan membunuh dengan penuh semangat. Selain Lu Ming, masih ada 4 orang tersisa di Tiangong untuk mengikuti evaluasi Tianbing. Keempat orang ini juga mengejar orang-orang Fake Xing Zong dengan gila-gilaan. Karena mereka tahu Lu Ming pasti akan menempati satu tempat, dan mereka berempat hanya bisa bersaing memperebutkan satu tempat. Perkelahian berlangsung lama sebelum berhenti. Pada akhirnya, Fake Xing Zong gagal total. Setidaknya 80% dari penguasa Kaisar Dewa Fake Xing Zong meninggal. Dari Kaisar pertama hingga Kaisar ke-6, 50 atau 60% dari mereka meninggal. Beberapa dari mereka menyerah dan beberapa melarikan diri. Setelah itu, Yunyi memimpin pasukan untuk menyerang wilayah Fake Xing Zong dan menduduki wilayah Fake Xing Zong. Namun, Lu Ming dan yang lainnya tidak ikut campur karena Tiangwan telah muncul dan membawa mereka pergi. Di langit berbintang. Kali ini, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Fake Xing Zong telah dihancurkan. Tugasmu telah selesai. Sekarang, keluarkan jimat giokmu dan lihatlah. Adapun mereka yang menghilang, dia tidak menyebutkannya sama sekali. Itu normal bahwa beberapa orang jatuh dalam ujian. Lu Ming dan yang lainnya menyerahkan jimat giok di tangan mereka kepada Tian Guan. Petugas surgawi mengambilnya, menyapu pikirannya dan sedikit mengangguk. Muyun, jika kamu lulus ujian, kamu harus mengambil Yufu dulu. Tian Guan Dao, lalu mengembalikan batu giokfu itu kepada Lu Ming. Yao Feng, kamu telah lulus ujian, dan giokfu diterima. Tian Guan memberikan jimat giok kembali ke pemuda lain. 3984. Mendengar pengumuman itu, 3 lainnya kecewa. Kalian bertiga gagal dalam penilaian. Aku mengambil kembali batu giokfu. Apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus dilakukan? Dengan itu, Tiangwan melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan menggulung Lu Ming dan Yao Feng, dan menghilang di sini, hanya menyisakan 3 pria, yang saling memandang dan meneteskan air mata. Kecepatan Tiangwan sangat cepat, dengan Lu Ming dan mereka. Tidak lama kemudian, mereka kembali ke kota alam mimpi dan datang ke sebuah aula. Aula ini sangat luas, dan udaranya sangat kaya, yang bahkan lebih kaya dari banyak tempat suci budidaya. Lu Ming melihat banyak orang duduk berlutut di aula, berlatih. Kamu bisa berlatih di sini dulu. Setelah semua orang tiba, penilaian putaran berikutnya akan dilakukan, dan itu juga akan menjadi penilaian terakhir. Orang yang telah menyelesaikannya akan menjadi prajurit surgawi yang sesungguhnya. Yang Wan menjelaskan, dan akhirnya menambahkan, jangan khawatir, tidak ada yang berani berlatih di sini. Setelah mengatakan itu, petugas surgawi pergi. Kakakmu, tolong bantu dirimu sendiri. Yao Feng mengepalkan Lu Ming, lalu pergi. Di sisi lain aula, Yao Feng bergabung dengan beberapa orang lainnya. Jelas, mereka adalah kerabat Yao Feng. Mereka berkumpul dan berbisik. Beberapa dari mereka melihat Lu Ming dari waktu ke waktu, dan mata mereka tidak dapat dipercaya dan terkejut. Lu Ming tersenyum ringan dan mengabaikannya. Dia datang ke ruang terbuka di samping aula. Dia duduk bersila dan bermeditasi pada teknik pedang ajaib. Awalnya, dia ingin berlatih seni sihir lain,
tetapi terlalu menarik untuk mengembangkan seni sihir biasa, yang akan diubah menjadi rune rahasia dan dilebur menjadi sel. Oleh karena itu, Luming memilih untuk memahami pedang ajaib. Luming sudah lama mengenal teknik pedang ajaib. Namun, jika kamu ingin memahaminya dengan sukses, kamu dapat melakukannya dalam waktu singkat. Sangat cocok untuk kamu pahami di sini. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berada di aula. Jelas, perlahan, seseorang selesai menonton penilaian putaran pertama. Tiba-tiba, Luming merasakan kulitnya tegang. Ada pembunuhan. Luming tiba-tiba membuka matanya seperti listrik, melihat ke suatu arah. Di arah itu, ada sekelompok orang, jumlahnya lebih dari selusin orang, ada pria dan wanita, tampan langka, kecantikan wanita, dan beberapa elf. Tapi mereka semua mengenakan jubah putih, dan cahaya dari cahaya itu terungkap. Klan malaikat. Begitu Luming melihat, dia tahu bahwa orang-orang ini berasal dari keluarga malaikat. Meski pihak lain tidak melebarkan sayap malaikat, tapi ciri kehidupannya terlalu jelas. Sua. Lebih dari selusin orang malaikat muda melangkah menuju Luming, dan dalam sekejap mereka sampai ke Luming. Luming duduk diam di sana. Tiang Wan berkata bahwa tidak ada yang berani bertarung di sini, termasuk dari 10 balapan teratas. Mu Yun. Salah satu pemuda malaikat yang relatif tinggi, mulut dingin, kepala rambut emas menari, seperti singa gila. Sesuatu. Luming mendongak dan berkata dengan lemah. Kamu sangat berani. Kamu berani menantang Tuan Gabert dengan kualitasmu. Aku tidak bisa membunuhmu, lain kali aku bertemu dengannya tanpa dia. Keluarga malaikat berambut emas itu sombong. Aku akan menyarankan kamu untuk tidak melakukan gerakan membabi buta, atau kamu akan mati. Luming membuka mulutnya, masih tenang. Orang-orang muda dari klan malaikat mencibir dan mata mereka dingin. Kalau begitu kita lihat saja. Pemuda dari klan malaikat meninggalkan kesempatan dingin Mori untuk membunuh, dan kemudian pergi selangkah demi selangkah. Di tepi, mata banyak orang tertuju pada Luming. Dikatakan bahwa ketika Mu Yun berada di Elf, dia menantang Gabert dari klan malaikat dan memutuskan untuk bertarung 1000 tahun kemudian. Aku pernah mendengar bahwa itu adalah hal besar di alam semesta sekarang. Apakah menurutmu Mu Yun akan mampu melawan Galbert dalam 1000 tahun? Bagaimana mungkin? Ini sama sekali tidak mungkin. Bahkan jika bakat Mu Yun tidak lebih lemah dari Galbert, dia jauh dari kultivasinya. Bagaimana dia bisa mengejar ketinggalan dalam 1000 tahun? Memang, terlalu singkat untuk melewati 1000 tahun. Banyak orang membicarakannya. Namun, beberapa orang juga memandang Luming dengan rasa ingin tahu tanpa berkomentar. Orang-orang ini umumnya Tianjiao dari beberapa kelompok etnis teratas, seperti Tianjiao dari 10 kelompok etnis teratas. Permisi, permisi. Pada saat ini, seorang pemuda berusia 15 tahun, mengenakan jubah lebar Tao, sedang berjalan menuju Luming. Sudut mulut Luming sedikit terangkat, menunjukkan senyuman. Dan, aku tidak berharap untuk bertemu lagi. Tapi tidak ada gelembung. Dan datang ke sisi Luming, dan kemudian mengirim pesan ke Luming, saudaraku, kamu berani menggertak burung-burung konyol dari keluarga malaikat itu. Anak baik, aku mendukungmu. Tentu saja, dan tidak dapat mengenali Luming. Sekarang Luming ada di tubuhnya yang sekarang, dan nafas hidupnya benar-benar berbeda. Dia melanjutkan, sejujurnya, aku sudah lama tidak senang dengan burung-burung konyol itu. Di planet induk klan naga, ada burung-burung konyol yang berani menggertak salah satu adik laki-laki aku. Aku sudah lama ingin berurusan dengan mereka. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Wajah Luming hitam. Orang ini, adik laki-laki itu, bukan dia. Saat itu, di bintang Ibu Naga, ada kekuatan keluarga malaikat untuk bekerja sama dengan Raja Surga untuk menangani Luming. Kak, kenapa kamu hitam? Apakah kamu takut dengan burung-burung konyol itu ketika kamu mencoba untuk berani? Dan melanjutkan, menggunakan metode dorongan. Aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat untuk bergandengan tangan denganku. Luming membuat ejekan. Sua. Dan segera melompat setinggi 3 zang, mata marah lebar, jubah Tao lebar marah, semuanya. Nak, kamu berani meremehkanku. Aku sangat marah. Nak, tinggalkan informasi kontak giok Dewa Mimpi, lalu, aku akan membuktikan kepadamu, lihat apakah aku memiliki kualifikasi. Dan masih memelototi Luming. Dia selalu sombong, tapi sekarang dia dipandang rendah. Dia benar-benar marah dengan sakit hati. Bagus. Luming mengangguk sesuka hati, dan kemudian meninggalkan informasi kontak giok Dewa Mimpi dengan Dandan. Saat ini, dia tidak berniat untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Dandan. Lagi pula, dia adalah Luming, yang sangat penting dan tidak bisa diungkapkan. Begitu terungkap, dia tidak akan mengatakan bahwa dia telah bercampur ke dalam istana surga. Bahkan di alam semesta yang luas, dia hampir tidak dapat menahan diri dan hanya dapat berlari kembali ke bintang Ibu Naga. Dan Luming bertukar informasi kontak, dan marah pergi.
Mu Yun. Lu Minggang akan terus memahami pedang ajaib. Suara lain berdering, sangat jelas dan enak didengar. Lu Ming terdiam. Bagaimana bisa begitu sulit untuk berlatih? Dengarkan suaranya, dia tahu bahwa itu adalah putri peri Ling Yue. Udara segar dan alami datang kepadaku, tetapi bayangan datang. Bukan Ling Yue, siapa itu? Selain Ling Yue, ada beberapa pemuda elf. Mereka semua wanita, mereka sangat cantik. Salah satunya, Lu Ming, masih tahu, adalah Hua Sui. Di ujung tanduk, banyak orang memandang Lu Ming dan Ling Yue, menunjukkan kecemburuan. Tentu saja, ada banyak orang yang menunjukkan permusuhan yang kuat. Lu Ming tersenyum pahit. 3985. Sungguh kebetulan, apakah kamu juga berpartisipasi dalam penilaian prajurit surgawi? Aku tidak mendengar kamu menyebutkannya sebelumnya. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Aku benar-benar tidak berencana untuk mengikuti ujian Tianbing sebelumnya, tetapi terakhir kali aku mendapat kesempatan untuk menanam pohon induk, dan bakat aku meningkat pesat. Ayah aku memutuskan untuk membiarkan aku pergi ke istana surga untuk mengalami beberapa waktu. Itu bagus untuk kultivasi aku di masa depan, jadi aku datang ke sini. Ling Yue berkata, menatap Lu Ming dengan hati-hati, matanya menjadi semakin cerah, apakah kamu sudah menembus alam dewa? Sukacita, dengan kaget. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia pertama kali melihat Lu Ming dalam perjanjian sumber daya kelompok Ti Hexing, pencapaian apa yang dimiliki Lu Ming. Itu terlalu jauh dari alam ilahi. Tapi berapa lama Lu Ming melangkah ke ranah kaisar ilahi, dan kecepatan kultivasi benar-benar mengerikan. Nah, mungkin Gabert berpikir bahwa tantangan bisa menjadi tantangan bagi orang lain. Itu hanya keberuntungan, tidak seperti kamu. Lu Ming tertawa. Dia menemukan bahwa kultivasi Ling Yue telah mencapai batas ganda dari kaisar ilahi. Ini hanya sedikit kekurangan, dan akan menembus ketiga kali lipat dari Shen Huang. Kecepatan latihan ini, juga luar biasa tiada taraf. Tampaknya sekarang bakat Ling Yue, juga sampai titik yang mengerikan. Cantik, ku dengar kamu tunangan pria itu. Oh, bunga apa yang ada di kotoran sapi? Suara sumbang terdengar, dan itu adalah Dandan. Dia tidak tahu kapan dia berbalik lagi. Kenapa kamu tidak pensiun? Aku akan memperkenalkanmu pada seorang pahlawan muda. Dia adik laki-lakiku, tapi tidak nyaman bertemu denganmu sekarang. Bakatnya pasti lebih tinggi dari Mu Yun. Kalau tidak, kamu bisa memikirkannya. Dandan melanjutkan. Jelas, dia membalas dendam pada Lu Ming. Dia masih mengkhawatirkan Lu Ming sebelum dia memandang rendah dirinya. Lu Ming terdiam. Dandan tidak berubah sama sekali. Tidak terima kasih. Ling Yue mengerutkan kening dan tidak senang dengan Dandan. Aku serius, kamu benar-benar bisa memikirkannya. Adikku sangat berbakat dan ditakdirkan untuk menjadi penguasa alam semesta di masa depan. Dandan berbicara tanpa henti dan terus berjualan. Ling Yue memiliki wajah muram. Dia menyapu Dandan lagi dan lagi. Ah, itu pendapat wanita. Apa bagusnya pria ini? Adik laki-lakiku baik. Dandan bergumam beberapa kali dan pergi dengan minyak di kakinya. Untuk sesaat, Lu Ming dan Ling Yue merasa malu dan mengobrol satu sama lain. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu tentang penilaian putaran kedua? Lu Ming mengalihkan topik pembicaraan. Mungkin dengan alam semesta yang gelap. Ling Yue berbicara kepada Lu Ming. Alam semesta gelap. Jantung Lu Ming melompat dengan liar. Dia telah mendengar iblis tulang berkata sebelumnya, dan iblis tulang berkata bahwa istana surga mengumpulkan roh yin dan roh jahat, yang mungkin juga terkait dengan alam semesta gelap. Tapi dia ingin bertanya, tapi Bond Demon tidak banyak bicara. Dia hanya mengatakan bahwa setelah dia menjadi prajurit surga, dia akan lebih mengerti. Tanpa diduga, Ling Yue menyebutkannya lagi, dan tampaknya penilaian Tianbing putaran kedua terkait dengan alam semesta gelap. Apa itu Dark Universe? Berapa banyak yang kamu ketahui? Ceritakan padaku tentang itu. Lu Ming berbicara kepada Ling Yue. Ling Yue menggelengkan kepalanya dan terus mentransmisikan, aku baru saja mendengar beberapa kata dari kaisar ayah aku, tetapi aku tidak banyak bicara tentang itu. Dia mengatakan bahwa ada peraturan di istana surgawi yang tidak boleh diungkapkan oleh siapapun. Dark Universe kepada publik sesuka hati. Dia hanya mengatakan bahwa ketika aku menjadi prajurit surga, aku akan mengerti lebih jelas. Lu Ming hanya bisa menekan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Setelah pemeriksaan, akan jelas. Dan Ling Yue mengobrol beberapa patah kata, beberapa orang akan menemukan tempat duduk, sambil berlatih, sambil menunggu. Selama 2 tahun. Penilaian putaran pertama, bagi sebagian orang, membutuhkan waktu lama. Misalnya, penilaian Lu Ming adalah 1 tahun. Hanya saja mereka selesai lebih cepat. Mereka selesai lebih awal. Beberapa penilaian, yang memakan waktu 2 tahun, normal. Dalam 2 tahun, Lu Ming telah belajar banyak tentang pedang ajaib. Aku percaya bahwa dalam beberapa tahun lagi, dia akan dapat memulai, berubah menjadi rune rahasia, dan berintegrasi ke dalam selnya.
Saat ini jumlah orang yang berkumpul di aula sudah melebihi 10.000 orang. Meskipun penilaian putaran pertama, tingkat keberhasilannya tidak terlalu tinggi. Dari 12 anggota Luming, hanya 2 yang memenuhi syarat, dengan tingkat keberhasilan hanya 1/6. Namun, alam semesta ini terlalu besar. Ada banyak orang yang berhasil memperoleh roh yin dan roh jahat. Secara alami, banyak orang telah mendaftar. Saat ini, beberapa pejabat memasuki aula. Sejauh ini, penilaian putaran pertama telah selesai, dan kamu telah lulus penilaian putaran pertama. Sekarang, kamu bisa menjadi anggota Tianbing selama kamu lulus penilaian putaran kedua. Dan penilaian putaran kedua adalah memasuki alam semesta yang gelap. Di tengah, seorang pejabat berambut putih. The Dark Universe. Di tempat kejadian, banyak orang bingung. Itu jelas pertama kali mereka mendengar nama itu. Namun, ada juga beberapa orang yang wajahnya tidak berubah. Tentunya mereka sudah lama mendengar nama ini, seperti Ling Yue yang berasal dari keluarga papan atas. Selanjutnya, aku akan secara singkat memperkenalkan alam semesta yang gelap, tetapi, seperti yang telah kamu dengar, keluarlah. Akhirnya, kamu sebaiknya tidak menyebarkan alam semesta yang gelap, jika tidak, Istana Surgawi akan menghukum dengan keras. Jalan resmi Hari Rambut Putih, terlihat dingin. Banyak orang di hati Lin, buru-buru mengangguk. Mereka tidak berani melanggar perintah Istana Surgawi. Pejabat berambut putih itu mengangkat tangannya dan menenangkan diri di aula. Alam semesta yang gelap bukan milik alam semesta masa lalu. Petugas berambut putih itu melanjutkan, tapi kemudian berhenti, seolah menunggu orang menyerap dan mencerna. Apa? Banyak orang terkejut, termasuk Luming. Apa artinya jika itu bukan milik alam semesta? Sebagai contoh, 1000 dunia kecil dan 1000 dunia tengah semuanya melekat pada alam semesta besar dan masih termasuk alam semesta besar. Dan alam semesta yang gelap, sebenarnya bukan milik alam semesta yang luas. Apakah ada lebih dari satu alam semesta di dunia? Tuan Tianguan, apakah ada lebih dari satu alam semesta? Di antara kekacauan tanpa akhir, ada alam semesta lain selain alam semesta yang luas. Pertanyaan telah diajukan. Tidak juga, alam semesta yang gelap, untuk dibicarakan, tidak dapat dianggap sebagai alam semesta lain. Itu milik tempat yang aneh, berbeda dari alam semesta yang hebat. Jalan resmi Hari Rambut Putih. Tianguan Senior, apakah ada alam semesta lain? Seseorang bertanya. Yah, aku juga tidak yakin tentang itu. Pejabat berambut putih berkata, terus berbicara kembali ke alam semesta yang gelap. Ini adalah tempat yang aneh, di mana terdapat iblis yang tak terhitung jumlahnya. Iblis, apakah itu jurang maut? Itu jurang maut. Seseorang berseru. Luming juga tergerak. Dia sering mendengar kata, iblis jurang, ketika dia berada di dunia kecil. Belakangan, dia sering mendengarnya ketika dia datang ke alam semesta yang agung. Namun, dia tidak tahu di mana jurang iblis jurang itu. Sebelumnya, dia mengira itu hanya dunia 1000 tengah atau wilayah bintang tertentu. Apakah ini benar-benar alam semesta gelap? Jika kamu ingin mengatakan jurang, kamu benar. Jurang yang dikabarkan di luar mengacu pada alam semesta yang gelap. Jalan resmi Hari Rambut Putih. 3986. Iblis jurang. Mata banyak orang sangat bermartabat. Abyss Devil, banyak orang yang tumbuh besar mendengarkan kata ini, adalah sinonim dari teror. Kali ini, penilaiannya adalah memasuki alam semesta yang gelap. Untuk menghadapi jurang iblis, banyak orang tidak dapat menahan rasa gugup. Tetapi beberapa orang menunjukkan rasa perang dan keingintahuan yang kuat. Ada juga beberapa kelompok etnis di alam semesta Hong Huang. Dikatakan bahwa mereka memiliki darah iblis. Namun, ras ini tidak murni sama sekali. Mereka sudah menjadi makhluk hidup di alam semesta. Iblis dari alam semesta kegelapan adalah musuh Istana Surgawi, dan telah berperang dengan Istana Surgawi selama bertahun-tahun. Penilaianmu selanjutnya adalah memasuki alam semesta kegelapan dan memburu iblis untuk mendapatkan nilai jasa dari Istana Surga. Hanya ketika nilai jasa berjasa mencapai angka tertentu, barulah bisa dianggap lulus ujian. Di sini, aku ingin berbicara dengan kamu tentang peran jasa. Di Istana Surga, yang paling penting adalah jasa-jasa. Jika kamu memiliki jasa-jasa, kamu akan memiliki segalanya. Petugas berambut putih itu menjelaskan, dan orang banyak mendengarkan dengan tenang. Aku beritahu kamu, ketika kamu hanya seorang prajurit surgawi, Istana Surgawi akan memberi kamu kesempatan untuk membuat pencapaian besar. Beberapa orang akan menerobos kultivasi, beberapa akan terbangun dengan faktor kekuatan ilahi yang asli, dan beberapa akan dapat untuk memotong belenggu seni rahasia asli. Pejabat berambut putih itu melanjutkan. Di mata banyak orang, ada cahaya yang menyala, yang telah didengar banyak orang. Saat pertama kali menjadi prajurit surga, Istana Surgawi akan memberi kamu kesempatan, yang sangat penting. Terlebih lagi, saat kamu pertama kali menjadi prajurit surga, kesempatan yang kamu dapatkan bergantung pada nilai jasa. Karena, prajurit surgawi juga dibagi menjadi 3 tingkat. Umumnya, mereka dibagi menjadi 3 tingkat.
Prajurit surgawi kelas 3 adalah yang terendah, dan mereka adalah prajurit surgawi kelas 2, prajurit surgawi kelas 1, dan jajaran prajurit surgawi benar-benar dibagi sesuai dengan nilai jasa. Kamu baru saja menjadi prajurit alami, hampir semuanya adalah prajurit kelas 3. Namun, jika kamu mendapatkan layanan yang lebih berjasa dalam penilaian, kamu dapat masuk ke prajurit surgawi kelas 2. Hadiah ketika kamu baru saja menjadi prajurit surgawi akan lebih menakjubkan lagi. Kata-kata seorang pejabat berambut putih membuat banyak orang merasa lebih bersemangat. Selain itu, nilai jasa hampir maha kuasa di Istana Surgawi. Itu dapat ditukar dengan harta apapun di Istana Surgawi, seperti semua jenis senjata dan baju besi ajaib, semua jenis seni rahasia, dan bahkan 3.000 seni rahasia kuno. Pejabat berambut putih itu melanjutkan. Hati Luming terkejut. Semua jenis seni rahasia dan 3.000 seni rahasia kuno sangat menarik bagi Luming. Ini bukan hanya semua jenis harta. Selama kamu memiliki nilai jasa yang cukup, kamu juga dapat meminta orang kuat dari Istana Surga, bahkan Kaisar Surga, untuk mengajarimu berlatih. Bahkan jika kamu memiliki musuh, kamu juga dapat menggunakan nilai jasa. Silakan pindahkan para ahli di Tiangong untuk membantu kamu menyelesaikan masalah. Selain itu, kamu juga dapat menggunakan nilai jasa untuk membantu pasukan kamu dan meningkatkan kekuatan mereka. Dengan penjelasan dari petugas surgawi berambut putih, mata semua orang di tempat kejadian menunjukkan warna yang panas. Nilai layanan yang berjasa, sungguh maha kuasa. Selama ada pahala, kamu dapat melakukan apa saja dan mendapatkan harta apapun di Istana Surga. Selama tersedia di Istana Surgawi, itu bisa dilakukan. Tentu saja, dibutuhkan jasa yang cukup. Jadi, pergilah sesuka hatimu untuk mendapatkan jasa kebajikan, dan sekarang, pergilah bersamaku ke alam semesta yang gelap. Pejabat berambut putih itu mengumumkan. Kemudian, beberapa pejabat bersama mereka, meninggalkan kota alam mimpi dan terbang menuju langit berbintang yang misterius. Langit berbintang ini bukan milik ras manapun, tetapi milik Istana Celestial. Setelah beberapa hari terbang, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Itu. Melihat situasi di depan mereka, lidah orang diikat dan mata mereka membelalak kaget. Di langit berbintang di depan, ada jurang yang sangat besar dan tak terbatas. Ya, sebuah jurang, seolah-olah bintang-bintang itu pecah. Jurang itu gelap dan tak terduga. Kuncinya adalah terlalu besar. Banyak bintang seperti debu dibandingkan dengan jurang. Faktanya, ada ratusan bintang di langit. Di bintang-bintang ini, ada tentara surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah pintu masuk alam semesta gelap. Aku telah menempatkan prajurit surgawi yang tak terhitung jumlahnya di sini untuk mencegah iblis keluar. Faktanya, masing-masing dari 5 istana surgawi menjaga jurang yang begitu dalam, semuanya mengarah ke alam semesta yang gelap. Jalan resmi Hari Rambut Putih. Saat mereka berbicara, mereka terbang ke depan. Saat mereka mendekat, seorang prajurit surgawi terbang mendekat. Prajurit surgawi ini, mengenakan baju besi putih, diukir dengan berbagai rune. Ini adalah baju besi standar tentara surga. Dikatakan bahwa yang paling rendah dapat menahan serangan habis-habisan dari Kaisar. Lin Yue berbicara kepada Luming. Tiangong, kamu benar-benar kaya. Luming menghela nafas. Tingkat terendah, dapat menahan serangan habis-habisan Kaisar. Ada begitu banyak prajurit surgawi, masing-masing dari mereka memiliki setelan yang sangat kuat. Petugas surgawi maju dan bernegosiasi dengan tentara surgawi. Kemudian, para prajurit surga membawa mereka dan terbang menuju jurang. Ho 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 ho. Di jurang, ada angin kencang yang bertiup kencang, dan kemudian mereka terbang ke jurang. Di jurang, ada daya tarik kuat yang menarik mereka ke bawah. Dalam, terlalu dalam. Mereka jatuh sepanjang hari, dan akhirnya berakhir. Di bawah, ada tanah yang luas, bumi, ada kota yang menjulang tinggi tiada taraf. Seluruh kota gelap, itu terbuat dari sejenis logam keras. Ada rune tak berujung di atasnya, membentuk susunan besar. Di kota, ada banyak orang kuat di Istana Surgawi, serta prajurit surgawi. Di luar kota, ada daratan luas tak terbatas, tanpa akhir yang terlihat. Seluruh kota berada tepat di depan jurang. Mereka mendarat di alun-alun besar di kota. Kota ini adalah kota Istana Surgawi kita. Di luar kota, ada dunia iblis. Alam semesta gelap sangat aneh. Ini seperti benua tanpa batas. Aku tidak tahu seberapa besar itu. Orang-orang kuat di Istana Surgawi telah menjelajahinya, tetapi mereka tidak dapat mencapai batasnya. Ada banyak iblis di sini benua. Tiangwan menjelaskan. Puan Tiangwan, bagaimana kita bisa mendapatkan jasa kebajikan? Bisakah kita membunuh iblis secara langsung, atau apakah kita perlu membawa kembali beberapa kenang-kenangan? Seseorang bertanya. Setiap iblis memiliki setetes darah iblis. Bunuh iblis, kumpulkan darahnya dan bawa kembali ke surga. Secara alami, ada cara untuk menghitung nilai jasa. Secara umum, semakin kuat iblis itu, semakin banyak layanan berjasa yang akan mereka dapatkan, tetapi belum tentu, itu tergantung pada potensinya.
Jika kamu membunuh iblis dengan potensi besar dan Tianjiao, kamu akan mendapatkan lebih banyak layanan berjasa. Semua ini harus dihitung dengan sumur jasa. Yang Wan berambut putih terus menjelaskan. Kerumunan mengangguk, dan mereka memiliki ide kasar. 3987. Kota ini, bernama Kota Nantian, dinamai karena Istana Alam Mimpi menjaga bagian selatan alam semesta. Jika ingin keluar, kamu harus melalui pintu keluar khusus. Apalagi saat keluar, kamu harus pergi secara berkelompok. Terlalu banyak orang yang dikirim sekaligus, yang mudah membuat pasukan iblis waspada. Seorang prajurit surgawi dengan baju besi putih. Ya, dan wilayah di luar Tiancheng Selatan sangat luas. Menurut tingkat bahaya, wilayah tersebut dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan. Area tingkat pertama adalah yang paling aman. Semakin tinggi levelnya, semakin berbahaya. Orang-orang di Shenhuang negara bagian harus berada di area tingkat kedua. Di bawah Kaisar Dewa, pergi ke area tingkat pertama, di atas Kaisar Dewa, dan pergi ke area tingkat ketiga. Tentu saja, beberapa iblis teratas dikecualikan pertama pilih area yang bagus, lalu aku akan membagimu menjadi beberapa kelompok, dan Tianbing akan membawamu keluar. Jalan resmi Hari Rambut Putih. Segera, Luming dan pilihan mereka dari berbagai tingkat wilayah, seleksi alam Luming dari daerah sekunder. Setelah semua orang memilih, petugas surgawi membagi mereka menjadi beberapa kelompok, dan prajurit surgawi membawa mereka keluar. Dia dan Ling Yuwei, dan dipisahkan oleh Tian Guan, bukan dalam kelompok yang sama. Kamu datang denganku. Seorang prajurit surgawi, berkata kepada sekelompok orang, dan kemudian Tianbing pergi dari sini bersama sekelompok orang yang berpartisipasi dalam penilaian. Sekitar setengah hari kemudian, sekelompok tentara surgawi lainnya pergi bersama sekelompok orang. 2 hari kemudian, giliran Luming. Sekitar 500 orang, dipimpin oleh tim tentara surgawi, menuju gerbang kota. Ayo pergi. Ketika Luming datang ke sudut gerbang kota, ada banyak orang yang langsung minum. Kemudian, susunan yang ditutupi oleh gerbang membuka sebuah sudut, dan mereka terbang keluar dari susunan yang telah membuka sebuah sudut. Di luar tembok kota, ada hamparan tanah yang luas. Sepintas, kamu tidak bisa melihat ujungnya sama sekali. Sangat luas. Apalagi antara langit dan bumi, tidak ada udara yang kuat, melainkan berbagai roh jahat. Udara sangat sedikit, sangat ringan. Jika kekuatan suci mereka dikonsumsi dengan serius, sulit bagi mereka untuk menyerap roh dari langit dan bumi. Mereka harus menyerapnya dari kristal atau harta lainnya. Karena itu, ketika mereka datang ke sini, mereka harus mempersiapkan diri dengan baik. Daerah sekunder yang akan kubawa kepadamu disebut Pegunungan 8 Ular, yang terdiri dari 8 gunung ular besar. Sangat luas dan berisi banyak iblis yang kuat. Tapi iblis di dalam, kultivasi tertinggi, tidak akan melampaui alam dewa. Seorang prajurit surgawi menjelaskan. Segera, mereka terbang di atas tanah tak terbatas, dan barisan pegunungan yang megah muncul di depan mereka. Alam semesta yang gelap, tidak seperti alam semesta besar, seperti benua yang luas dan tak terbatas. Ini sangat besar sehingga Pegunungan 8 Ular di depan kita sebanding dengan luas total lebih dari selusin planet kehidupan biasa. Datang ke sini, para prajurit surgawi bersama mereka, jatuh ke bumi, bernafas. Itu dekat Gunung 8 Ular. Jika kamu mendekatinya, kamu akan dengan mudah ditemukan oleh iblis di dalamnya. Sekarang kamu bisa pergi ke sana sendiri. Seorang prajurit surgawi melambai. Pergi. Seseorang telah bergegas keluar dan bergegas ke Pegunungan 8 Ular. Bergerak, bergerak, ikuti. Luming mengikuti kerumunan dan terbang ke sudut Pegunungan 8 Ular. Dari kejauhan, 8 gunung ular tampaknya terdiri dari 8 ular raksasa. Ini sangat besar, ada 500 dari mereka. Mereka tampaknya banyak. Saat mereka dekat dengan gunung, mereka benar-benar terpencar. Luming bergegas ke hutan lebat. Di dalam hutan, pohon-pohon kuno menjulang tinggi, tetapi pohon-pohon semacam ini penuh dengan roh jahat yang kuat, dan penuh duri, yang sangat ganas. Menurut teori prajurit surga, iblis juga berkelompok. Mereka dapat membentuk suku, bahkan negara, dan mengatur susunan. Mereka tidak berbeda dengan makhluk di alam semesta. Mereka sangat cerdas dan tidak bisa terlalu ceroboh. Luming merenung, tubuhnya seperti angin sepoi-sepoi, berkedip terus-menerus. Namun, Luming berlari melewati hutan selama setengah jam tanpa bertemu dengan iblis. Saat Luming bingung, tiba-tiba, kekuatan yang kuat datang dari kedua sisi ke tempat pendaratan. Roh jahat. Luming bergerak di dalam hatinya, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Namun, tiba-tiba, tanah menjadi tajam dan lurus. Luming tidak mau memikirkannya. Telapak tangannya seperti pisau. Dia memotongnya ke belakang. Dengan keras, momentumnya langsung dikalahkan oleh Luming, dan dia terus memotong. Dengan keras, sosok tinggi dan kekar terbelah menjadi 2. Iblis. Pandangan Luming seperti 2 kacang polong, dan akhirnya dia melihat dengan jelas penampilan yang lain.
tingginya 3 meter, dan semuanya hijau. Di belakangnya, ada sepasang sayap iblis berwarna hijau, penuh taring dan wajah sangar, yang persis sama dengan gambar iblis legendaris itu. Di alam semesta yang luas, beberapa makhluk masih memiliki darah iblis, bahkan beberapa keterampilan dapat memadatkan citra iblis, yang hampir sama. Makhluk hidup di alam semesta. Bunuh dia, makan dia. Suara menderu, setidaknya selusin iblis, meraung untuk membunuh Luming. Yang memejutkan Luming, bahasa mereka sebenarnya sama dengan bahasa alam semesta. Semua iblis ini terlihat sama. Mereka memiliki kulit biru, taring yang lebar dan sepasang sayap iblis di belakang mereka. Mereka terus mengaum dan membunuh Luming. Namun, Luming dapat melihat bahwa kultivasi tertinggi dari iblis-iblis ini hanyalah 4 kali lipat kaisar. Membunuh. Luming minum dengan ringan, dan langsung memicu 5 kali kekuatan tempur dari formula kata pertempuran. Pada saat yang sama, telapak tangannya kosong, dan pedang ajaib terkondensasi. Ini adalah hasil dari mengerahkan keterampilan pedang sihir yang hebat. Keterampilan pedang ajaib Luming belum diperkenalkan. Ini hanya waktu untuk membawa iblis-iblis ini berlatih dan berusaha untuk pengenalan awal. Wah, wah. Pedang ajaib saling silang, cahaya pedang meledak, satu persatu iblis, dibunuh oleh Luming, jatuh di tempat. Selusin iblis dibantai oleh Luming dalam sekejap. Kemudian, telapak tangan dan cakar Luming mencakar jantung iblis, dan daya tarik yang kuat meledak. Pada saat berikutnya, setetes darah dengan roh jahat yang kaya terbang keluar. Ini adalah darah iblis. Itu juga merupakan tempat untuk bertukar nilai jasa dari istana surgawi. Luming mengeluarkan botol batu giok, mengumpulkan darah roh iblis, dan kemudian menggunakan kekuatan tabu. Tempat terlarang itu seperti benang sutra dan masuk ke dalam hati semua iblis. Pada saat berikutnya, tetesan darah iblis berterbangan dan dikumpulkan ke dalam botol batu giok oleh Luming. Total ada 13 tetes darah iblis. Pencapaian Shen Huang Yizong menjadi 4 kali lipat Shen Huang telah tercapai. Luming tidak tahu berapa banyak pahala yang bisa ditukar. Ini hanya bisa ditukar dengan pergi ke sumur jasa di istana surga. Ada sekelompok iblis di sini, menandakan bahwa mungkin ada suku iblis di sekitar sini. Aku tidak tahu seberapa kuat iblis itu. Luming memikirkannya, tetapi tidak takut. Sekarang, Luming menggunakan tongkat S1 dengan seluruh kekuatannya, yang cukup untuk bersaing dengan Shen Huang Jiuxiong. Tentu saja, tongkat S1 akan habis dalam beberapa langkah, tetapi itu bisa memperebutkan waktu pelarian Luming. Oleh karena itu, meskipun Luming bertemu Shen Huang Jiuxiong, dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Di bawah Shen Huang Jiuxiong, Luming bisa dibunuh. 3988. Di Pegunungan 8 Ular, tidak ada kerajaan ilahi, jadi Luming kurang lebih nyaman. Tentu saja, jika kamu menghadapi kesombongan yang mengerikan seperti itu, kamu tidak dapat mengukurnya dengan pencapaian kamu. Luming berpikir, apakah kamu ingin menemukan suku iblis itu, dan kemudian menyelesaikan semuanya? Cari dulu. Luming membuat keputusan, tubuhnya melintas, dan pergi ke kedalaman pegunungan. Pegunungan 8 ular begitu besar sehingga jika seseorang memasukinya, itu seperti sebutir debu yang jatuh ke laut. Selanjutnya, Luming mencari selama setengah jam, tetapi tidak menemukan iblis. Namun, Luming diblokir oleh beberapa orang lainnya. Beberapa anak muda berbaju putih, keluarga malaikat. Muyun, akhirnya aku bertemu denganmu. Kamu benar-benar bisa lari. Salah satu pemuda bidadari berkata dengan dingin bahwa dia memiliki hidung seperti pengait elang. Apakah kamu sudah mengikutiku? Kilatan cahaya di mata Luming. Jawabannya benar. Karena kami memasuki pegunungan 8 ular, kami sengaja mendekati kamu. Kami hanya bertemu dengan gelombang iblis di jalan. Untungnya, kami akhirnya bertemu dengan kamu. Kami hanya bisa mengatakan bahwa kamu tidak terlalu beruntung. Jalan pemuda malaikat hidung elang. Ah, apa yang kamu inginkan? Lu Mingdao. Apa yang kamu inginkan? Hehe, kamu tidak memenuhi syarat untuk menantang Tuan Gabert. Tentu saja, Tuan Gabert yang harus menyelesaikanmu. Aku sudah memecahkanmu. Aku percaya Gabert akan memperlakukan kita secara berbeda. Beberapa keluarga malaikat Tianjiao mencibir, cahaya suci pada tubuh semakin kaya, nafas yang kuat, terus-menerus menekan Luming. Mendesis. Di belakang mereka, ada sepasang sayap malaikat. Malaikat bersayap 8. 36 malaikat bersayap. Begitu sayap malaikat keluar, cahaya suci yang luas akan menenggelamkan area ini. Nah, mati untukku. Salah satu dari 6 malaikat bersayap, yang memegang pedang malaikat, membunuh Luming. Cahaya putih pedang menyapu, dan pohon-pohon kuno langsung berubah menjadi debu. Malaikat bersayap 6 ini memiliki 3 kultivasi dewa dan kaisar. Malaikat Tuhan dan kaisar bersayap 6 berada di luar kemampuannya. Luming terkekeh dan meledakkan tinjunya. Tinjunya yang ganas langsung menghancurkan cahaya pedang lawan, yang membuat mata pihak lain terlihat ketakutan. Dia merasa bahwa kekuatan tinju Luming terlalu kuat.
6 malaikat bersayap dari keluarga malaikat adalah iblis yang sangat kuat di alam semesta yang luas. Bahkan jika mereka ditempatkan di alam Tuhan, mereka dapat melewati perang level. Kaisar rangkap 3 setidaknya bisa melawan keberadaan keempatnya. Namun, Luming hanyalah bagian dari Kaisar. Dia pikir itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan Luming, tapi sekarang dia tahu bahwa dia salah. Jika dia salah, dia harus membayar nyawanya. Dengan keras, Tianjiao malaikat bersayap 6 meledak dan bulunya berterbangan di seluruh langit. Sisanya adalah 3 klan malaikat, sedikit bingung. Nak, kamu cukup berani untuk membunuh Tianjiao dari keluarga malaikatku. Kamu ingin mati. Kamu mencari kematian. 3 orang yang tersisa sangat marah dan mengorbankan pedang malaikat satu demi satu dan membunuh Luming. 2 kaisar adalah 4 dan 1 adalah 3. Keluarga malaikat berhidung elang Tianjiao adalah malaikat bersayap 8. Kultivasinya telah mencapai 4 tingkat kaisar dan merupakan yang paling kuat. Malaikat bersayap 8 dari klan malaikat, di kerajaan ilahi, dapat melewati 2 tingkat perang, setara dengan iblis teratas dari ras lain. Harus dikatakan bahwa bakat klan malaikat sangat tinggi dan mengerikan, yang umumnya lebih tinggi dari ras lain. Malaikat bersayap 2 biasa dan malaikat bersayap 4 hampir tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka, meskipun mereka tidak memiliki kemampuan untuk bertarung lintas level di alam dewa. Dan 6 malaikat bersayap, di alam dewa, dapat melintasi level dan bertarung. Tahukah kamu, ada banyak serafim dalam keluarga malaikat. 8 malaikat bersayap dari 4 tingkat kaisar setidaknya sama kuatnya dengan 6 malaikat biasa. Kekuatan bertarung semacam ini lebih dari cukup untuk membunuh orang yang sangat penting bagi kaisar. Tentu saja, itulah yang mereka pikirkan. Bagaimana dengan keluarga malaikat? Bunuh. Luming berbicara dengan acuh tak acuh dan berhasil dipicu oleh 6 kali kekuatan bertarung dari formula kata perang. Keterampilan angin dewa yang hebat dan keterampilan fragmentasi yang hebat dipraktikkan, dan mereka berkumpul menjadi kekuatan yang kuat dan tak tertandingi dan berguling ke arah 3 pemuda malaikat. Ah! 2 teriakan berturut-turut, 2 di antaranya pemuda malaikat, yang tidak mampu menahan serangan Luming, langsung meledak dan jatuh di tempat. Pemuda malaikat berhidung elang itu terkejut hebat, batuk darah dan mundur, dengan syok yang dalam dan tak terbayangkan di matanya. Kamu, bagaimana bisa? Di matanya, selain kaget, ada ketakutan. Kekuatan bertarung Luming membuatnya sangat terkejut. Karena dia menemukan bahwa Luming tidak menampilkan alat pembunuh yang besar. Dia tidak mengandalkan kekuatan eksternal. Dia mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan tempurnya sendiri. Dengan kekuatan tempurnya sendiri, Kaisar Tuhan itu berat, tetapi satu gerakan melukainya. Namun, kekuatan bertarungnya setara dengan 6 kaisar. Kekuatan tempur semacam ini sangat mengerikan. Bahkan jika Galbert berada di level yang sama, dia tidak sebaik Luming. Tidak, dia harus memberitahu Galbert tentang hal itu. Jadi, tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan lari, 8 sayap malaikat, kipas gila. Bisakah kamu melarikan diri? Luming berbicara dengan acuh tak acuh dan mengendarai angin kencang. Sosoknya seperti hantu, dan dia menyusul pemuda malaikat berhidung elang. Kekuatan kekerasan membombardir klan malaikat berhidung elang muda. Jika kamu ingin membunuhku, tidak mungkin, malaikat Senyu. Pemuda berhidung elang itu meraung dan membuka mulutnya untuk memuntahkan bulu. Bulu ini adalah bulu bidadari, yang bisa dicabut oleh keluarga bidadari. Ini adalah harta yang kuat. Tapi itu bukan pembunuh besar. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya dalam keluarga malaikat, tetapi tidak semuanya dapat menggunakannya. Bahkan, ada sangat sedikit yang bisa digunakan. Bulu ini dapat membuat pemuda malaikat berhidung elang meledakkan kekuatan bertarung yang lebih kuat, tetapi juga terbatas. Ledakan, ledakan. Kekuatan tinju Luming bertabrakan dengan bulu ini lebih dari 10 kali. Lagi pula, bulu itu tidak menghalangi serangan Luming dan diledakkan. Kemudian, Luming terbang keluar dengan 4 manik-manik gravitasi di tangannya dan menekannya ke pemuda berhidung elang muda. Pemuda hidung elang itu menjerit dan jatuh ke tanah seperti meteorit. Luming mengambil kesempatan itu dan bergegas dengan telapak tangannya seperti pisau dan membelah pemuda berhidung elang itu menjadi 2. Tianjiao, 4 pemuda malaikat, awalnya ingin membunuh Luming, tetapi semuanya diselesaikan oleh Luming. Singkirkan 4 cincin penyimpanan pemuda malaikat dan singkirkan pengetahuan spiritual mereka. Kemudian Luming mengeluarkan beberapa botol giok, yang berisi darah roh iblis. Ada lebih dari 10 tetes. Luming membawa mereka pergi tanpa upacara. Beberapa senjata lain, semuanya untuk bola. Saat Luming hendak pergi, tiba-tiba, di sekitar depan dan belakang, terdengar suara siulan yang mengerikan, yang membuat kulit Luming merinding. Manik gravitasi. Luming mengendalikan manik gravitasi dengan seluruh kekuatannya, dan memasang gravitasi yang kuat di wilayah 100 li. 3989. Luming menggunakan manik-manik gravitasi untuk menutupi area seluas 100 mil di bawah gravitasi yang kuat.
Pada saat berikutnya, beberapa tombak menembus gravitasi. Setelah tombak menembus jangkauan yang dicakup oleh gravitasi, suara gesekan yang keras pecah, dan Mars melesat ke segala arah, dan kecepatannya sedikit melambat, tetapi tidak didorong ke tanah, tetapi terus meledak ke arah daratan. Kecepatannya masih sangat mengagumkan, dalam sekejap melintasi jarak 100 mil. Looming mencubit tinjunya dan meniup terus-menerus. Dia bertabrakan dengan beberapa tombak. Beberapa raungan sengit terdengar, tubuh Looming bergetar dan mundur. Beberapa tombak juga pecah berkeping-keping. Sungguh kekuatan yang kuat. Mata Looming sedikit membeku. Tombak menembus setidaknya 10.000 mil jauhnya. Setelah gravitasi dari 4 manik-manik gravitasi, itu bisa mengalahkan Looming. Bisa dibayangkan kekuatannya begitu kuat. Tidak mungkin seorang kaisar biasa memiliki 6 kekuatan. Ini setara dengan 7 kekuatan kaisar. Di kejauhan, terdengar suara keras membelah langit, dan kemudian, sesosok besar, terbang menuju sisi ini. Itu iblis, iblis besar. Satu persatu, iblis melebarkan sayapnya dan menyerbu Looming dengan roh jahat yang kuat. Itu makhluk alam semesta. Bunuh dia. Iblis-iblis itu meraung seperti guntur. Tampaknya perang baru saja memulai iblis-iblis ini. Apakah ini suku iblis di dekat sini? Looming tersenyum ringan, tanpa panik. Karena, dari nafasnya, dia sudah merasakan bahwa di antara iblis-iblis ini, kultivasi yang paling kuat hanyalah kaisar tingkat ke-7. Ada sekitar 4 Shen Huang 7 master berat, yang lainnya adalah 7 Shen Huang berat di bawah, jumlahnya sekitar 200. Dia memutuskan bahwa semua iblis akan tinggal. Ini semua adalah perbuatan baik. Selama ada nilai jasa, itu bisa diubah menjadi berbagai harta karun, berbagai macam seni rahasia, dan bahkan 3.000 seni rahasia kuno. Oleh karena itu, iblis-iblis ini, di mata Looming, langsung diubah menjadi berbagai harta karun. Iblis datang dengan sangat cepat. Dalam sekejap, dia mendekati Looming. Secara khusus, 4 Shen Huang 7 iblis berat, kecepatan tercepat, mata mereka, menunjukkan senyum kejam, cakar iblis, menuju air mata Looming. Bawa kamu di jalan. Di tangan Looming, sebuah manik bundar muncul, yang merupakan manik badai. Ho 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 ho. Keempat iblis yang kuat adalah yang pertama menanggung beban angin kencang, yang tersapu keluar dari Galebeth. Ah! 4 jeritan berturut-turut, 4 dewa dan 7 iblis, dipotong berkeping-keping oleh angin kencang, jatuh di tempat. Iblis-iblis lainnya, yang takut pada orang mati, harus bergegas maju, mau tidak mau berhenti. Di mata mereka, keempat pemimpin yang kuat itu mati dalam sekejap. Itu sungguh mengerikan. Pergi-pergi. Mundur. Iblis lainnya meraung, mencoba mundur dan melarikan diri. Awalnya iblis juga tahu takut, tapi sekarang ingin mundur, sudah terlambat. Looming terus mengendalikan Galebeth. Angin kencang melolong dan menyapu. Kecepatannya sangat cepat. Beberapa nafas dan lebih dari 200 iblis tersapu oleh angin kencang, dan kemudian dibunuh oleh Looming. Looming tidak lembut sama sekali. Iblis abisal selalu menjadi kata ganti kejahatan dan kekejaman, dan membunuh adalah membunuh kejahatan. Namun, Looming dalam kendali yang baik, hanya membunuh iblis-iblis ini, tetapi tidak menghancurkan hati mereka, karena Looming membutuhkan darah iblis. Lebih dari 200 iblis mati dalam badai segera. Kemudian, Looming mengontrol kekuatan tabu untuk menarik semua darah iblis. Di alam semesta yang gelap ini, ada iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan istana surgawi ditekan di pintu masuk setiap jurang untuk memblokir iblis. Apakah demi orang biasa di dunia? Dengan cara ini, istana surgawi tidak sangat buruk. Looming berbisik. Nyatanya, sejak memasuki alam semesta yang gelap, Looming memiliki pertanyaan seperti itu. Tampaknya istana surgawi, yang menjaga pintu masuk jurang, yaitu pintu masuk alam semesta yang gelap, sepenuhnya berada di sisi keadilan, melawan iblis dan melindungi alam semesta yang luas. Namun, mengapa ada banyak kekuatan yang melawan mereka, seperti klan naga, seperti keluarga Tang tempat tinggal Xian Yanxing sebelumnya, Fei Huang? Nak, kamu berpikir bahwa Tiangong yang menjaga pintu masuk alam semesta gelap adalah untuk makhluk hidup di alam semesta yang luas, maka kamu salah besar. Istana surgawi sepenuhnya untuk dirimu sendiri. Suara Bond-Demon berdering, penuh dengan penghinaan. Bond-Demon, apa yang kamu tahu, beritahu aku. Lu Minglian bertanya. Masih terlalu dini untuk memberitahu kamu. Terlebih lagi, aku tidak tahu banyak tentang itu. Aku baru saja mendengar beberapa rumor. Jika kamu ingin mengetahui detailnya, kamu harus bertanya tentang tabu, seperti Fei Huang, Ibu Bintang. Dari keluarga naga, Aoqian, naga hitam, dan dinasti Tang, Bond-Demon Road. Rahasia. Looming tidak bisa berkata apa-apa, tapi karena Bond-Demon tidak mengatakannya, dia tidak mau bertanya. Ini harus menjadi anggota suku iblis. Suku iblis harus lebih dari orang-orang ini. Itu adalah kesalahan. Kita harus meninggalkan yang hidup sekarang untuk menanyakan situasinya. Looming diam-diam kesal.
Setelah mengumpulkan darah roh iblis, dia mengelak dan pergi dari sini. Melihat sekeliling Luming, dia segera menemukan suku iblis. Ini adalah kota yang dibangun dari batu-batu besar. Terlihat sangat sederhana dan kasar. Itu tidak bisa dibandingkan dengan arsitektur alam semesta. Jauh, bisa melihat kota, ada banyak iblis berterbangan. Di luar kota, ada beberapa iblis yang berpatroli. Luming diam-diam menangkap beberapa iblis dan mengajukan pertanyaan. Iblis-iblis ini, yang juga merupakan makhluk hidup, takut akan kematian. Mereka dipaksa untuk bertanya oleh Luming, dan mereka jujur. Dia tidak hanya menjelaskan situasi suku ini, tetapi juga beberapa informasi tentang pegunungan 8 ular. Ada 1325 suku biasa dan 108 suku besar di 8 gunung ular. Namun, semua suku diperintah oleh kerajaan iblis, yang disebut kerajaan iblis 8 ular. Kerajaan itu terletak di tengah pegunungan 8 ular. Para ahli itu seperti awan, dan kekuatannya sangat kuat. Ada banyak iblis dari 9 kaisar. Dan di depan suku ini, yang paling kuat, juga merupakan iblis besar dengan 8 dewa dan kaisar. Itu adalah suku biasa. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak iblis yang kuat hanya dalam pegunungan 8 ular. Ini hanya area sekunder. Aku benar-benar tidak tahu berapa banyak iblis mengerikan yang ada di alam semesta yang gelap. Luming berpikir. 8 kerajaan iblis ular jelas bukan sesuatu yang bisa diprovokasi oleh Luming sekarang. Ada banyak Shen Huang Jiuchong yang kuat di dalamnya. Dengan kekuatan tempur Luming saat ini, menghadapi pengepungan kedua Shen Huang Jiuchong, mereka pasti akan mati. Namun, Luming mampu mengatasi suku biasa dan suku besar ini. Untuk memahami suku ini, Luming langsung membunuh reruntuhan itu. 3990. Setelah mengumpulkan semua darah iblis, Luming pergi dari sini dan pergi ke kedalaman 8 gunung ular. Pegunungan 8 ular dibentuk oleh persimpangan 8 gunung ular besar. Di tengah, tempat berkumpulnya 8 ular adalah yang terbesar dan paling sentral. Dan di sekelilingnya, ada beberapa ujung dari pegunungan 8 ular. Luming dan Luming masuk dari beberapa ujung. Luming sekarang berada di ujung pegunungan. Semakin kamu masuk ke dalam, semakin banyak suku iblis. Waktu berlalu, dan lebih dari 10 hari telah berlalu. Selama lebih dari 10 hari, Luming telah berburu iblis. Dengan alat pembunuh besar di tangannya, Luming berada dalam posisi yang baik. Satu demi satu, iblis mati di tangannya, dan semakin banyak darah iblis di tangan Luming. Namun, mereka memburu iblis, dan iblis juga memburu mereka. Sepanjang jalan, Luming juga melihat orang-orang yang datang untuk mengikuti ujian dan dicabik-cabik oleh iblis dan menjadi makanan iblis. Pada hari ini, Luming sedang bergerak maju, dan tiba-tiba bertemu dengan seseorang yang terbang menjauh dengan cepat. Itu dia. Mata Luming berkilat. Pria ini adalah Huaxue para elf. Tetapi pada saat Huaxue sangat malu, tubuhnya terluka, bukan luka ringan. Wah! Di belakang Huaxue, ada 2 sosok, dan mereka mengejarnya. Klan Malaikat. Sinar cahaya dingin melintas di mata Luming. Kamu tidak bisa lari, gadis elf. Serahkan dan layani kami dengan baik. Kami bisa memberimu waktu yang baik. Salah satu malaikat muda mencibir padanya. Dia sangat cepat, dengan 8 sayap di belakangnya, seperti seberkas cahaya, mengejar salju. Kamu klan malaikat, tercela. Huaxue menggertakkan giginya dan terbang dengan seluruh kekuatannya. Namun, dia terluka parah, yang sangat mempengaruhi kecepatan, dan terus-menerus dipersempit oleh 2 klan malaikat Tianjiao. Luming terbang langsung ke Huaxue. Begitu Luming terbang lewat, Huaxue menemukan Luming. Moyun. Di mata Huaxue, sebuah kejutan muncul. Dia tahu bahwa Luming sangat kuat. Dia tahu bahwa Luming bertanggung jawab atas pembunuh besar itu. Jika dia bertemu Luming, dia mungkin bisa diselamatkan. Itu Moyun. Bagus sekali. Saat dia mencoba menemukannya, dia datang ke pintu sendirian dan menyelesaikannya bersama. 2 keluarga malaikat Tianjiao juga sangat senang. Mereka bergegas ke Luming satu demi satu. Nafas yang kuat mengunci Luming. Huaxue jatuh di samping Luming dan terengah-engah. Apakah kamu baik-baik saja? Luming Dao tenang. Kedua keluarga malaikat Tianjiao ini adalah penanaman 4 kali lipat dari kaisar, dan mereka semua adalah 8 malaikat bersayap. Kekuatan tempur mereka setara dengan 6 tingkat kaisar, dan mereka belum dimasukkan ke dalam pikiran Luming. Aku baik-baik saja, tapi sang putri terjebak oleh mereka. Huaxue Dao. Ling Yuwei. Mata Luming berkilat. Nak, mati untukku. Salah satu pemuda malaikat membunuh Luming. Pedang malaikat memotong kepala Luming. Ledakan. Luming meniup dengan tinju dan pukulan dengan pedang malaikat, membangkitkan sinar langit, dan kemudian tubuh pemuda malaikat itu mundur. Berdengung. Berdengung. 4 manik-manik gravitasi, bergetar, terbang keluar, gravitasi yang kuat, menutupi 2 pemuda malaikat. Kemudian, Luming membunuh masa lalu dan melakukan tembakan penuh. Ledakan.
Ledakan. Terdengar raungan dan raungan terus-menerus, lalu dua jeritan keluar. Kedamaian dipulihkan di sini, tetapi di tanah, ada dua mayat lagi. 28 malaikat bersayap dari keluarga malaikat dibunuh oleh Luming. Cincin penyimpanan kedua orang itu juga jatuh di tangan Luming. Di tepi, Hua Sui sedikit bingung. Dia tahu bahwa Luming sangat kuat dan dapat membunuh dua orang dengan alat pembunuh yang besar. Namun, Luming tidak menggunakan alat pembunuh besar tadi. Tanpa menggunakan senjata pembunuh besar, dia membunuh dua keluarga malaikat Tianjiao. Dengan kekuatan bertarung seperti itu, jantung Hua Sui berdetak kencang. Di mana Ling Yuwei? Kamu bisa memimpin. Lu Mingdao. Muyun, di antara orang-orang yang berurusan dengan sang putri, ada iblis teratas dari keluarga malaikat. Mereka sangat kuat, dan mereka juga memiliki senjata sihir yang mengerikan. Jika kamu pergi, kamu mungkin bukan lawanmu. Wajah Hua Sui berubah. Lu Ming telah mengharapkan ini. Ling Yuwei sekarang menjadi puncak ganda budidaya kaisar. Setelah evolusi bakatnya, kekuatan tempurnya luar biasa. Selain itu, dengan busur Raja Iblis Darah, kekuatannya sangat mengerikan. Jika kamu bisa menghadapinya, kamu tidak akan pernah lemah. Namun, Lu Ming tidak bisa diselamatkan. Aku tahu, kamu yang memimpin. Wajah Lu Ming sedikit tenggelam dan nadanya menjadi lebih berat. Aku tidak tahu mengapa. Hua Sui terpesona oleh nada suara Lu Ming. Dia tidak berani membantahnya. Ini seperti bertemu dengan orang tua. Oke, aku akan mengantarmu. Lewat sini, Hua Sui akhirnya, dengan Lu Ming, pergi ke suatu arah. Saat terbang, Hua Sui memperkenalkan, kami dulu bertarung dengan sekelompok iblis. Orang-orang malaikat itu sangat tercela. Saat kami bertarung dengan keluarga malaikat, kami mengambil kesempatan untuk menyerang sang putri. Sang putri tertangkap basah dan terluka. Kami memiliki beberapa saudari yang meninggal. Pada akhirnya, sang putri mencoba yang terbaik untuk menahan lawannya, biarkan aku menerobos dan mencari bantuan. Jika bukan karena kamu, aku akan berada dalam bahaya. Hua Sui memberikan pengantar singkat. Lu Ming mungkin mengerti apa yang sedang terjadi. Sesaat kemudian, mereka mendekati tebing. Di depan, sang putri mengandalkan tebing untuk memblokir lawannya. Hua Sui berbisik kepada Lu Ming. Lu Ming mengangguk, menyatukan nafas, dan Hua Sui diam-diam mendekat. Saat kamu mendekat, lihat ke depan dengan tenang. Di depan kami, ada tebing yang sangat besar, setinggi puluhan ribu kaki, sangat halus, seperti sepotong logam halus. Di dasar tebing, Ling Yuwei memegang busur Blood Elf. Di belakangnya, sebuah pohon yang menjulang tinggi muncul. Esensi hidupnya yang kaya terus-menerus disuntikkan ke busur Blood Elf, mengembunkan panah dan mengarah ke depan. Di depan Ling Yuwei, sekelompok keluarga malaikat Tianjiao, membentuk setengah lingkaran, mengelilingi Ling Yuwei. Namun, keluarga malaikat Tianjiao ini, tampaknya sangat takut dengan panah Ling Yuwei, tetapi jauh, tidak berani mendekat. Ling Yuwei, sebaiknya kamu masuk penjara dengan tanganmu. Lebih baik kamu mandiri. Lebih baik kamu pergi menemui Tuan Gabert bersama kami di masa depan. Hari ini, kamu tidak punya pilihan selain jalan ini. Keluarga malaikat itu sombong dan acuh tak acuh. Yah, kamu tidak bisa memikirkannya. Gabert dan aku tidak ada hubungannya denganku. Aku lebih baik mati daripada menemuinya sebagai biarawan. Suara dingin Ling Yuwei, hanya sedikit pucat, jelas terluka. Matanya, sangat bermartabat, mata di salah satu dari dua patroli tubuh keluarga malaikat Tianjiao. Kedua keluarga malaikat Tianjiao ini, seorang pria dan seorang wanita, berdiri diam di dua arah, tidak berbicara, tetapi nafas di tubuh mereka sangat menakutkan. Ada lebih dari selusin pria dan wanita muda berkebangsaan bidadari di tempat kejadian. Tapi, hanya dua orang ini, biarkan Ling Yuwei takut. Keduanya adalah 10 malaikat bersayap dengan kultivasi yang mendalam dan kekuatan bertarung yang kuat. Yang paling penting adalah keduanya juga menguasai pembunuh besar yang mengerikan. Mereka meledak dengan kekuatan luar biasa dan tidak berada di bawah busur Raja Elf berdarahnya. Dengan dua orang inilah dia hampir tidak bisa menerobos. Terima kasih sudah subscribe Penatua.